Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berbahagia kita bisa terhubung kembali di kesempatan taklim kali ini. Tentunya kita mengawali dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas di hari ini sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan kepada kita semua. Karena itu, mari kita bermohon semoga hari ini dan selanjutnya kita senantiasa dibimbing dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga seluruh aktivitas kita dapat bernilai amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian kita bermohon kepada Allah semoga siapapun hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman dapat dikuatkan lisan dan jiwanya untuk mampu bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah. Pun demikian, semoga para pelaku maksiat dan boleh jadi seperti sering saya utarakan, kita termasuk di antaranya dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau bertobat, kembali kepada jalan yang benar, mengisi aktivitas yang baik, hayatan thayyibah dan berakhir atau mengakhiri kehidupan dengan keadaan yang mulia, husnul khatimah. Karena itu, mari kita berikhtiar untuk mewujudkan semua capaian-capaian mulia dan baik dimaksud dengan meningkatkan amal saleh dan menguatkan dengan landasan pengetahuan yang kokoh. Alhamdulillah kita telah pelajari bagian pertama dari dasar keilmuan yang pokok dalam menguatkan pondasi keimanan kita dan kekuatan bangunan amal saleh kita, yaitu pelajaran tentang akidah, pelajaran tentang penguatan iman, dan pelajaran tentang bagaimana mengarahkan seluruh aktivitas ibadah menuju Allah yang ahad, sehingga ilmunya dikenal dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid, akidah, ilmu tentang iman memiliki satu pokok yang sangat penting, dasar pondasi yang sangat kuat, yang sangat berpengaruh untuk meyakinkan kekuatan iman kita dalam jiwa tanpa keraguan. Dia memiliki 6 simpul, 6 pokok yang dikenal dengan 6 rukun iman, 6 pokok-pokok keimanan yang menyulam kekuatan akidah. Alhamdulillah dari 6 ini 5 telah kita pelajari dan telah masuk kita pada bagian yang kelima, uraian yang kedua. Pada bab kelima ini, simpul yang kelima, yaumul akhir, ada 2 subtopik yang telah kita pelajari, baik di pengantar di bab tentang muqaddimah, pengertian atau korelasi yaumul akhir dengan simpul-simpul sebelumnya. Kemudian kita pelajari juga terkait dengan keadaan-keadaan yang berkelindan dengan yaumul akhir, baik itu keadaan-keadaan yang disifati dengan hal kecil, namun juga menentukan akhir kehidupan, yaitu wafatnya setiap hamba, yang dikenal dengan as-sughra, dan juga yang terkait dengan keadaan-keadaan besar yang disebut dengan al-kubra. Semuanya terkait dengan kondisi yang berkelindan dengan keadaan atau kondisi yaumul akhir yang ditambahkan tak sebagai sifat karakter atau menunjuk keadaan dikaitkan dengannya sehingga menjadi akhirat. Di pertemuan yang lalu telah sampai kita pada pembacaan kitab, bahkan penyebutan nama-nama terkait situasi dimaksud, dan sebagian ini masih kita pertahankan untuk memberikan satu pengingat sehingga saya tidak perlu menuliskan kembali dan mengulang bahasan ini. Anda tinggal mereview di video yang lalu sampai dengan di titik pembahasan kita terakhir, sehingga hari ini kita bisa meneruskan bahasan kita untuk menyempurnakan pembahasan yang lalu. Ini urutan yang telah kita bacakan, kita uraikan secara detail tentang rukun iman. Simpulnya telah kita uraikan. Simpul pertama, Allah dan segala yang terkait dengannya. Kemudian komitmennya adalah la ilaha illallah, menafikan segala yang dipertuhankan dan menjadikan aspek kebertuhanan hanya kepada Allah saja. Nafi, isbat. Ingat ya, la-nya nafi artinya harus menafikan, menepikan, ya, meniadakan segala hal yang terkait dengan ketuhanan, jangan menuhankan siapapun. Illa-nya isbat, kecuali, kan? Allah saja. Jadi kalau ada la dan illa, yang ditetapkan yang terakhirnya, yang setelah illa. Ingat ya, kalau ada la dan illa, ya kan? La dan illa yang ditetapkan setelah illanya. Ya, jadi yang ini yang ditetapkan, yang ini dinafikan. La ilaha, enggak ada Tuhan
Semua, tidak boleh ada yang dipertuhankan illa, kecuali tetapkan Allah saja, illallah. Kan? Itu syahadat kita, syahadu alla ilaha illallah. Kemudian juga komitmen ibadah, ini sudah saya terangkan. Kalau sudah menyebutkan Allah Tuhan saya, berarti dengan menyebutkan Allah saja, kita sudah berkomitmen untuk menyembahnya. Ya, kalau Anda ditanya, siapa Tuhan Anda? Allah. Dengan menyebutkan Allah saja, maka di situ ada komitmen kita untuk beribadah. Untuk membuktikan komitmen keimanan lewat ibadah. Ingat baik-baik gitu ya. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan saya Allah, berarti Anda sudah berjanji pada diri Anda untuk membuktikan kebertuhanan itu dengan ibadah. Ya, karena itulah saat ibadah pertama kali kita lakukan yang menyambungkan kita dengan Allah itu, ya, sesuatu yang tersambung, ya, yang menyambung, itu akarnya dari kata wasala, sifatnya disebut dengan silah, keadaannya disebut dengan wusul. Wasala yasilu silatan wa wusulan, gitu kan? Nah, ibadah yang melatih kita untuk terhubung, tersambung dengan Allah disebut dengan sholat namanya. Dari akar kata yang sama. Ya, bukankah saat sholat pertama kali kita buka adalah kita mewujudkan komitmen kita untuk menyembah. Siapa yang kita sembah? Allah. Apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar. Ya kan? Nah, itulah kalimat pertama yang kita ucapkan, Allahu Akbar, menunjukkan komitmen kita untuk mengagungkan, mengesahkan, dengan mengistimewakan dan mengarahkan semua terkait penyembahan hanya kepada Allah. Karena itu bentuknya menggunakan tafdil, keutamaan yang terbesar, superlatif. Ya, di antara semua yang mengaku besar, mengaku agung, yang diagungkan, yang dinilai hebat, yang paling hebat, paling agung, menguasai segalanya, akbar, hanya Allah. Itu puncak pengabdian kita. Nanti saat masuk fikih ibadah kita akan bahas itu. Kemudian Allah menugaskan para malaikat untuk mensupport tugas kita dalam mewujudkan dua hal ini, memberikan panduan lewat kitab disebut dengan hudan, dan terakhir Al-Quran telah kita tuntaskan, menugaskan para rasul untuk menjelaskan kandungan Al-Quran, ya, yang sebelumnya disebut dengan hudan, nama kitab-kitabnya berbeda-beda. Al-Quran sebagai penyempurna, sebelumnya ada Injil, ada Taurat, dan seterusnya ke atas. Ya. Kemudian tugas rasul terakhir Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan semua risalah sebelumnya, dikonfirmasi dulu risalah sebelumnya, kan? Kemudian menjelaskan yang selanjutnya sampai kehidupan berakhir. Karena itu mukjizat Nabi Muhammad terkait hudannya pun sifatnya abadi sampai kehidupan berakhir. Yang lainnya selesai karena sudah dikonfirmasi oleh Al-Quran, ya kan? Kemudian sudah selesai masanya sesuai dengan generasinya. Karena itu kita tidak temukan keabadiannya sampai dengan kini. Tidak terjaga karena memang hanya untuk di kondisi umatnya saja, di generasinya saja, di masanya saja, tidak berkelanjutan, tidak berkesinambungan. Berbeda dengan Al-Quran karena kitab penutup, artinya menutup semua risalah, menutup semua aspek-aspek yang terkait dengan kehidupan sampai dengan kehidupan berakhir. Karena itu, hudannya pun, kitabnya pun dijamin langsung oleh Allah abadi sampai kehidupan berakhir, sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud Quran surah ke-15, ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhan. Allah langsung yang menjamin untuk menjaga. Karena itu sampai sekarang abadi sifatnya. Tidak ada perubahan, tidak ada aib, tidak ada cacat, semua sempurna, sama persis seperti awal mula diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Ini yang membuktikan, ya, kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, sekaligus juga penguat tentang kebenaran risalah Islam. Ya, dan ini satu-satunya kitab suci yang terkait dengan aspek keagamaan, dengan keyakinan yang sampai sekarang masih teruji seluruhnya, kemurniannya, otentisitasnya, ya, termasuk juga validitasnya, kebenarannya sampai sekarang. Dan alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman sampai dengan detik ini dan bisa menikmati mukjizat terbesar yang pernah disampaikan kepada Rasulullah. Tinggal nikmat itu diimplementasikan dalam kehidupan untuk mengkaji melalui tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, segala yang tersandar kepada penjelasan beliau lewat hadisnya dan jejak kehidupan yang kita ikuti dengan sunnahnya. Semua ini kita kerjakan jadi kurikulum kehidupan sampai berakhir kehidupan kita, yang disebutkan dengan istilah yaumul akhir, itu kan hari akhir. Berakhirnya semua aktivitas kita menunjuk kepada waktu, ruangnya, keadaan, totalitas aktivitasnya, dan sebagainya. Imma boleh jadi kita yang meninggalkan duluan kehidupan kita di muka bumi ini dengan sifat dunianya, maka ini disebut dengan as-sughra, kan? Atau memang sudah selesai kehidupan di muka bumi ini, maka buminya pun, keseluruhannya pun selesai dengan sifat panaknya, disebut dengan kubra. Keadaan yang terkait ini semua tambahkan tak di ujungnya, jika kita kenal dengan istilah al-akhirah. Al-akhirah. Dari sini
kita dimintakan oleh Al-Quran untuk mengkaji, mempelajari, kembali ke sini. Ya, kembali juga ke sini. Lihat segala hal yang terkait dengan keterangan ini, karena semua yang disampaikan oleh Al-Quran sifatnya nyata dan terbukti. Baik yang telah berlalu sebelumnya, juga yang dialami pada saat Al-Quran diturunkan, dan berkelanjutan sampai kapanpun kehidupan kemudian berakhir di titiknya dan selesai. Kan? Semuanya terbukti, ini terbukti, yang dalam proses pun sekarang sampai sekarang terbukti. Maka jika ini sudah terbukti, ini terbukti pun tidak ada celah lain kita untuk menolak bahwa yang akan datang pun kebenarannya pasti sifatnya mutlak. Karena itu Allah menegaskan semua kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran disifati dengan satu kata saja, satu diksi saja, disebut dengan Al-Haq. Demikian di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 147 Allah menegaskan Al-Haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Semua kebenaran mutlak itu yang sifatnya pasti semua bersumber dari Rabbmu, kan? Maka segala kebenaran yang bersumber dari Allah, ya, sifatnya mutlak. Ya, karena Allah maha segalanya, maha benar, kan kita katakan sadaqallahul azim. Allah maha benar dengan segala keagungannya, kebesarannya, dan segalanya. Kalau kita mengatakan maha benar, berarti segala yang disampaikan oleh Allah semua isinya benar. Ya, maka Nabi pun senantiasa ya membuka pernyataan beliau dalam khutbahnya, tausiahnya, seringkali beliau kemudian menegaskan dengan sabdanya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Jadi kan, fa inna asdaqa, yang paling benar. Kalau ada klaim, pernyataan dan sebagainya yang kita duga baik, benar, maka yang paling benar di atas semua itu adalah kitabullah. Semua firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang terangkum dalam kitabnya. Dalam hal ini Al-Qur'an. Ya, maka ini yang dimaksudkan segala ketersambungannya. Nanti pembuktian tentang kebenaran mutlak ini Allah bentangkan, baik yang tertuliskan fis sutur atau mahfudun fis sudur, maktubun fis sutur dalam bentuk mushaf, kemudian mahfudun fis sudur dalam bentuk hafalan-hafalan ya pada Al-Qur'an, atau dibentangkan kemudian kalau yang ini ayat qauliyah, ayat-ayat yang nampak pada firman, disampaikan keterangan-keterangan begini, begini, begini. Di langit ada tanda-tanda yang mendekatkan kita dengan Allah, kebesarannya disebut dengan ayat. Kan? Kemudian juga ditunjukkan pula ini di daratan, ini di lautan dan sebagainya. Itu ayat qauliyah, disampaikan lewat firman Allah. Pembuktiannya nanti ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah yang langsung terkait dengan fenomena alam sebagai pembuktian dari apa yang Allah firmankan. Bisa pada diri kita sendiri. Semisal Allah menjelaskan tentang proses berkehidupan, kejadian di alam rahim, tentang bagaimana tanda-tanda yang membedakan satu manusia ke manusia yang lainnya, ada di bagian telapak tangannya misalnya, tentang bagian mata, tentang bagian lisan dengan fungsinya sampai dengan ke ujung kakinya. Semua firman ini nanti dibuktikan lewat ayat kauniyah. Kejadian-kejadian yang tampak, riset-riset yang menyertai. Karena itu nanti ada trigger, stimulus dalam Al-Quran untuk kita meriset. Ya, bahkan segalanya termasuk yang di langit, di bumi, inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Riset yang di langit, riset yang di bumi, kemudian bahkan di hewan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, kan? Afala yatadabbaruna al-Qur'an la'allakum tatafakkarun, la'allakum tatadzakkarun, supaya kita berpikir jadi lebih cerdas meriset. Apa semua tujuan itu? Maka disampaikan di Quran surah ke-41 Fussilat ayat ke-53. Sanurihim ayatina, maka kami akan tampakkan untuk memperjelas ayatina, segala tanda-tanda yang mendekatkan hamba kepada Allah dengan menampilkan segala keagungannya, ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni, kan? Fil afaqi, di semesta ini, ayat kauniyah, wa fi anfusihim, sampai di dalam diri mereka sendiri, pada diri kita, di semesta, bahkan diri kita sendiri, ya kan? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sampai mereka menyadari bahwa segala yang terkandung dalam Al-Quran itu semua mutlak kebenarannya. Jadi Allah ingin menegaskan ayatul kauni tufassiru ayatul qaul. Ya, ayat-ayat di semesta ini yang Allah tunjukkan secara langsung yang menunjuk pada kebesarannya. Bahkan riset-riset pun dilakukan oleh orang yang belum beriman. Ya kan? Oleh orang yang belum beriman, non-muslim meriset, dan risetnya berkesesuaian dengan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Tentang di semesta, tentang kisah sejarah, tentang ditemukannya ini dan itu, tentang Fir'aun diangkat menjadi mumi dan sebagainya, semua berkesesuaian dengan apa yang difirmankan. Kalau dengan semua itu ditampakkan, belum jelas juga kepada kita, untuk kemudian menuhankan Allah, mendekat kepadanya,
Maka apakah kita membutuhkan kejadian besar, kiamat kubra, sampai kita menyadari bahwa ini yang sesungguhnya yang harus kemudian kita yakini, kita imani, dan telah berakhir semuanya itu. Jangankan yang kubra, yang sughra pun saat kematian datang, nyawa sudah sampai di kerongkongan, maka jedaknya sudah tidak memungkinkan kita lagi untuk memperbaiki diri. Karena itu, kembali kita ingin mengatakan, mari kita pelajari hal-hal yang disampaikan oleh Al-Quran yang jelas, mutlak kebenarannya, terbukti bahkan dengan riset ilmiah, segala yang difirmankan itu, maka baik yang nyata, yang zahir, ataupun yang batin, yang gaib sifatnya, itu menuntut kita untuk meyakininya. Yang zahir, nyata, bisa diindra, bisa dibuktikan lewat pengetahuan. Adapun yang gaib bisa dikuatkan keyakinannya dengan keimanan. Maka membaca segala yang gaib yang belum tampak dalam pandangan, yang harus difungsikan adalah iman kita, bukan akal kita. Akal mencerna yang diilmui ketika menjadi sebuah pengetahuan. Dari data yang masuk menjadi informasi, berubah jadi pengetahuan, itu yang bisa dicerna oleh akal dengan segala keterbatasannya. Karena itu akal hanya bisa merasionalisasikan berbagai hal jika telah masuk ke dalamnya perangkat-perangkat yang bersumber dari data, informasi, pengetahuan. Ya, dari berbagai pengalaman dalam berkehidupan sehingga terlatih untuk mencerna. Kenapa anak-anak belum teruji akalnya dengan kedewasaannya? Karena sedikit yang masuk dari data-data kepada dirinya. Pengalamannya baru berjalan beberapa masa saja, sehingga belum tercerna kematangan akalnya. Adapun orang-orang yang telah sampai kepada masanya, sampai kepada masa tertentu yang menjangkau, mencakup segala hal, disebut dengan bulugh namanya. Orangnya disebut dengan baligh, ya? Telah sampai kepada satu masa yang dia bisa mencerna sesuatu karena kematangan akalnya. Ya, kematangan berbagai indranya, termasuk fisiknya. Kenapa? Karena telah banyak data yang masuk, baik lewat pendengarannya, penglihatannya yang dia cerna, sehingga terlatih semua untuk menyimpulkan. Ketika semua data masuk, maka berubah jadi informasi. Ketika informasi diolah, maka menjadi pengetahuan. Itu yang bisa diakses oleh akal. Itu yang bisa dirasionalkan. Seperti pandangan terbatas, pendengaran terbatas, maka akal pun, logika pun punya keterbatasan. Dia tidak akan bisa menjangkau segala yang belum sampai datanya kepada dirinya. Dia tidak bisa menjangkau dan melogikakan segala hal-hal yang belum bisa diindra oleh perangkat-perangkat indera nyatanya. Nah, saat dia berhadapan dengan semua itu, maka yang difungsikan oleh manusia bukan akalnya, tapi imannya. Ketika iman kemudian difungsikan, maka akan datang disebut dengan hikmah. Hikmah, puncak pengetahuan tertinggi yang akan membimbing akal untuk memahami dan melogikakan apa yang belum ditangkap sebelumnya, yang bisa dirasionalisasikan. Itulah yang dimaksud firman Allah, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran." Siapa yang diberikan kemampuan untuk bisa mendapati hikmah, maka dia mendapatkan anugerah yang sangat besar. Karena hikmah itu bisa membimbing akalnya menuju pada satu tujuan, sehingga dengan tujuan itu telah didapatkan, dia bisa merumuskan jalan-jalan kehidupan yang benar, dan kehidupannya tertata guna meniti harapan-harapan terindah yang dia cita-citakan. Untuk itulah kemudian, urutan untuk mendapatkan itu semua, untuk mendapatkan hikmah, untuk mendapatkan segala kebaikan, maka kita harus kembali ke hudan. Terdapat dalam Al-Quran. Karena itu dalam Quran kita dapatkan hikmah-hikmah. Karena itu dia disebut dengan hakim, ya, kitab-kitab yang menghadirkan segala hikmah dalam kehidupan. Dan disinilah bahkan Allah perintahkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Bahkan kepada Nabi Yahya misalnya, alaihi salam. Nanti yang berkehidupan mempersiapkan jalan untuk Nabi Isa berdakwah. Ya, Nabi Isa, Nabi Yahya itu berada dalam satu periode yang sama. Didahului oleh Nabi Yahya, anaknya Nabi Zakaria, kan? Nah, ketika Nabi Yahya ini terlahir kemudian, Allah dalam masa perkembangan Nabi Yahya ini memberikan pedoman, petunjuk kepada Nabi Yahya untuk mendalami, kan? Mengkaji, mendekati kitab yang ada di masanya. Di Nabi Yahya pun sudah mewarisi kitab-kitab sebelumnya. Ya, perjalanan dari Nabi Musa alaihissalam terus, ya, ke Nabi Daud, Nabi Sulaiman terus, sampai ke era Nabi Yahya, bahkan sebelum Nabi Isa tiba, ya, alaihissalam jami'an. Dipersiapkan, dibaca Quran surah ke-19, Maryam. Ya kan? Kalau kita dapati dari ayat yang ke-11 sampai dengan ke-15-nya, di antara sekat itu kita akan dapati satu yang sangat indah. Ya, kalau dari ayat pertama sampai teruskan ke ayat 15, periodenya akan menerangkan tentang bagaimana Nabi Zakaria berdoa, khusyuknya sampai lahir Yahya. Ketika Yahya lahir, perhatikan kalimatnya. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwah. Khudhil kitaba biquwah. Hei Yahya, ambillah, pegang, dalami, pedomani kitab itu. Tentu kitab sesuai dengan di masanya. Ya, untuk generasinya, untuk masanya. Tapi poinnya adalah ketika berpegang kepada
kitab itu dengan kuat, ambil sebagai pedoman, wa atainahul hukma sabiyya. Maka dari sejak dini kami akan berikan hikmah. Hikmah. Karena itulah fungsi Nabi pun mengajarkan hikmah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Ya, hikmah itu diajarkan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Ya, paling kanan agak sedikit ke bawah. Kalau tadi di kiri atas ya, di surat Maryam, di mushaf standar. Quran surah kedua kembali ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kan? Jadi di dalam kitab ini ada hikmah. Hikmah puncak pengetahuan tertinggi. Kalau bisa kita dapatkan, ada akselerasi untuk mendapatkan pengetahuan yang lain sekaligus menangkap aspek-aspek yang ditampilkan dari informasi yang menuntut keimanan kita untuk meyakininya. Di antara itu semua, pembahasannya akan terkait berkelindan dengan keadaan tentang yaumul akhir. Ya, keadaan-keadaan khususnya yang terkait dengan hal yang kubra, hal-hal dahsyatnya, hal-hal besarnya yang itu mutlak kita harus yakini dengan sebenar-benarnya, sekuat-kuatnya. Karena itulah segala yang terkait dengan yaumul akhir menuntut keimanan kita dikuatkan dan selalu disandingkan dengan keimanan kita kepada Allah pada umumnya dalam uraian ayat-ayat Al-Quran seperti yang kita bacakan di pertemuan yang lalu. Dari mulai Al-Baqarah ayat yang ke-8, minan nasi may yaqulu amana billahi wal yaumil akhir. Keimanan kepada Allah disandingkan dengan yaumul akhir. Al-Baqarah ayat 62 gitu kan, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina kan man amana billahi wal yaumil akhir. Keimanan kepada Allah disandingkan dengan yaumul akhir, yaumul akhir, yaumul akhir untuk memberikan kesan kuat kepada kita bahwa mutlak diperlukan motivasi tinggi untuk terus meningkatkan keyakinan, sehingga dengan itu kita punya persiapan untuk merumuskan kegiatan kita menyongsong kejadian-kejadian besar yang akan berlaku pada momen ini. Kejadiannya kemudian dikaitkan dengan sifat karakter ditambah dengan ta, maka disebut dengan akhirah. Karena itu ketika berbicara tentang akhirah, firman Allah langsung memberikan satu diksi yang kuat, merubah kata iman menjadi yakin supaya tidak ambigu dalam pemahaman kita. Al-Baqarah Quran surah kedua ayat keempat. Di akhir ayatnya, wabil akhirati hum yuqinun. Dan sifat orang takwa itu orang yang ingin mendekat kepada Allah, punya rumusan-rumusan kehidupan, terhadap program-program akhiratnya, dia yakin, karena itu dia menyiapkan persiapan-persiapan terbaiknya. Nah, ini yang kita simpulkan 3 ini kemarin, yaitu sikap kita, insan beriman, terhadap segala hal yang terkait dengan yaumul akhir, satu, mesti ada keyakinan paripurna. Keyakinan paripurna ini yang menjadikan kita memiliki persiapan dan motivasi kehidupan yang benar. Ingat ya, motivasi kehidupan yang benar. Keimanan itu mesti juga mengarahkan kita kepada kebenaran. Dan kebenaran itu akan menuntun kita untuk menjalani aktivitas dengan terukur. Karena itu kemudian pembahasan tentang iman terhadap yaumul akhir seharusnya menjadikan kita feedbacknya dapat menata kurikulum kehidupan yang jelas. Bahkan dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Imma persiapan untuk kita wafat, sughra, ya? Atau bahkan persiapan untuk yang lebih besar lagi pasca kita wafat, kubra. Apa yang kita siapkan? Harus ada motivasi, turunkan ya, dan tuliskan minimalnya seperti yang guru kami ajarkan dan tersambung tentu sanadnya kepada Rasulullah SAW ya, ketika Nabi mengingatkan kita untuk senantiasa ingat akan kematian, ingat kematian supaya apa? Tertata persiapan kehidupan kita. Punya motivasi, tuliskan aja di meja kerja kita, di tempat yang kita akses. Hei Fulan, hei Adi Hidayat, kamu akan wafat. Bagaimana dengan bekalmu kini? Jangan merasa aman, karena belum tentu juga engkau merasa aman saat dihisab. Tuliskan. Ya? Nah, untuk bisa menghadirkan motivasi ini, maka Allah menampilkan beragam nama yang memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di yaumul akhir ini. Nama-nama ini yang telah kita bacakan di pertemuan yang lalu pada umumnya dan telah kita ungkapkan dalil-dalilnya. Sekarang kita coba akan detilkan hal dimaksud, khususnya terkait dengan peristiwa pertama yang berkelindan dengan al-akhirah, dengan pembahasan pada aspek yang kedua, yaitu kubra. Ahwalul, ahwal. Jadi bukan ahwal, tapi ahwal. Pakai H besar ya. Ya. Ahwal. Al-ahwalul kubra atau ahwalul kubra. Kalau kita sampaikan al-ahwalul kubra, fima yata'allaq bil akhirah. Kan? Alhamdulillah. Sudah?
hal-hal besar, gitu kan? Hal-hal besar. Jadi ada ahwal, ada ahwal, itu beda. Jadi ada ahwal. Nah, ini hak kecil, ini hak besar. Ya, kalau ahwal, ya hal-hal, sudah jadi bahasa Indonesia jamak dari kata hal. Ya, kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan, gitu kan? Itu masih normal, masih umum sifatnya. Kaifa haluka, bagaimana keadaanmu? Ya, biasa saja gitu kan? Alhamdulillah nabi khair, kan? Alhamdulillah saya baik-baik saja, ya. Alhamdulillah Allah uji sedikit lah, ya, hal-hal yang insya Allah menguatkan diri saya, gitu kan? Itu hal. Tapi kalau udah ada hak besar, haul, ya, ahwal, ini sudah sesuatu yang menggoncang, ya, menggoncang, ada huru-hara di dalamnya, ya kan? Di dalamnya ada perpaduan dari kegelisahan, menyatu antara gelisah dengan takut, itu kan? Dan sebagainya. Jadi pakai ahwal. Ya, ini penting sekali memahami perbedaan huruf-huruf dalam pengucapan karena akan sangat berpengaruh kepada makna. Hurrah dengan hurlah itu beda. Hurlah itu bebas namanya, bebas, lepas. Hurrah itu kucing liar. Hurratun pakai hak. Kenapa kucing liar disebut dengan hak besar ya? Hurrah karena memang dia lebih lepas, lebih bebas di alamnya, tapi menggunakan hak besar. Ya, hurrah. Kucing kecil disebut Hurairah, kan? Makanya kita dapatkan nama Abu Hurairah karena sahabat mulia ini yaitu Abdurrahman bin Sakhr sangat menyayangi binatang sebagai implementasi dari ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan makhluk-makhluk Allah. Di situ dia merawat anak kucing kecil disebut dengan Hurairah dan sangat luar biasa, disuapi, dilindungi, diselimuti, disayang, dimasukkan jubah sehingga dikenal dengan Abu Hurairah. Nah, ahwalul kubra apa saja hal-hal terkait dengan fenomena-fenomena yang besar yang menghadirkan kegelisahan, ketakutan, kedahsyatan. Ya orang kecil aja orang udah gelisah kok. Ya, hal yang terkait dengan kematian aja kan bagi sementara orang yang tidak siap dia nggak akan tenang. Sikap gelisah itu kan tidak siap itu karena nggak ada bekal kan. Karena itu orang-orang yang tidak siap dengan kematian sebetulnya menyadari dirinya sendiri itu belum cukup bekal. Kalau sudah punya cukup bekal biasa saja gitu. Alhamdulillah kapan saja pulang, kapan saja waktunya pulang ya pulang. Bahkan ada di antara sebagian hamba yang sudah menanti, ya Allah, sudah rindu kapan pulang ya? Ya Allah, kapan pulang? Ada yang begitu. Ada yang begitu, kan? Nah, jadi menunggu ajal, dia teruskan aja. Terus beribadah dengan kerinduan yang sangat luar biasa. Orang-orang yang tidak siap dengan kematian, ya itu biasanya kurang bekal. Ya, akhirat kan lawannya dunia. Akhirat, lawannya itu dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula, gitu kan? Akhirat lebih baik daripada yang pertama, yaitu dunia. Jadi artinya apa? Kepulangan, kematian, ini kan jadi pintu gerbang untuk memasuki alam akhirat. Yang dimensinya berbeda, bekalnya pun berbeda. Jadi kalau ke akhirat, jadi harus nyari bekal akhirat, bukan bekal dunia. Kan sudah meninggalkan dunia. Masa ke akhirat bawa bekal dunia kan tidak nyambung. Karena dunia ditinggalkan, nggak akan bisa dibawa ke bekal akhirat. Alamnya tidak sama. Kan? Karena itu, sederhana memahaminya begini. Orang-orang yang siap dengan kematian untuk pindah ke gerbang akhirat, kan? Ke alam yang berbeda. Artinya, dia memang sudah punya bekal yang siap untuk pulang. Cukup bekalnya. Alhamdulillah dia siap untuk pulang. Ya, orang-orang yang tidak siap dengan ini, sederhananya apa? Masih terkait dengan dunia. Jadi pengertian terbaliknya saja. Kalau orang tidak siap dengan kematian, pintu gerbang akhirat, ya untuk pulang ke sini, dan merasa dia kurang cukup bekal, artinya apa? Kehidupannya masih dilekatkan pada dunia ini. Tapi yang paling aneh, ironisnya, dia mengerti dunia itu kan fana. Selesai dan dia akan meninggal. Seharusnya logika ini logika sekali. Balik lagi deh. Banyak orang yang ingin melogikakan, merasionalitaskan, tapi pada aspek-aspek yang terkait dengan kehidupannya yang abadi, esensi dan substansi tugasnya saat ada di dunia, dia nggak bisa menjangkau itu. Ada yang salah itu karena ilmu yang dipakai ilmu dunia terus. Dunia kan nyari materi, nyari kedudukan, nyari jabatan, nyari popularitas, ke situ semua. Mata'ul hayatid dunya kan gurur semua tuh. Ya, segala fata morgana gitu. Disebut fata morgana itu kan karena hilang. Ya, ini fata morgana, datang ke situ hilang, terlihat dari jauh saja. Ya, dunia begitu. Anda ikuti misalkan, atau ada yang ingin mengikuti, pada akhirnya hilang. Fana kan sifatnya. Fana itu kan rusak, hilang, habis. Dengan apa? Dengan kematian. Selesai. Ya, jadi orang-orang yang selalu terpaut dengan dunia, dia merasa bekalnya nggak cukup untuk pulang. Karena itu dia nggak siap pulang. Ya, pengertian terbaliknya, orang-orang yang tidak siap dengan kematian adalah orang-orang yang hidupnya masih ditambatkan di sini, di kehidupan dunia. Nah, orang yang terkena sifat-sifat semacam ini yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nama wahan namanya, al-wahnu. Di hadis Nabi yang sangat viral itu, sangat populer. Ya,
Atadruna muflis, orang yang bangkrut ya, karena nanti itu tutup antara dosa dengan pahala, kaitan dengan ini. Sedangkan wahan nanti ada satu hadis yang sangat populer ya, ketika Nabi SAW mengonfirmasi kepada para sahabat, maka yushaku antada alaikumul umam kama tada akalatu ala qas'atiha, akan tiba satu masa kan umat Islam itu ya dipermainkan ringan sekali, terombang-ambing ya, terombang-ambing seperti para semut-semut atau binatang-binatang memperebutkan gula-gula gitu, sangat diperebutkan ya, kondisinya sangat lemah dan sebagainya. Qila amin qillatin bina yawma idzin ya Rasulullah, dikatakan kepada Nabi, dikonfirmasi, apakah kita jumlahnya sedikit pada saat itu? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Ya, tidak, kalian jumlah bal antum yawma idzin katsir, tapi jumlah kalian banyak. Bima makna wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal antum yawma idzin katsir walakinnakum gutsaun ka gutsa'is sail. Ya, kalian banyak, padahal jumlahnya itu banyak. Ya, kuantitasnya luar biasa, tapi kalian terombang-ambing. Ya, seperti buih di lautan, diombang-ambingkan ombak, diterpakan ke karang, dikerjain sedikit, ya diam aja, dikuasain macam-macam, paling keluar protes-protes sedikit, diam lagi gitu kan, ya dan sebagainya. Sudah diombang-ambingkan aja. Ya, kemudian tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwikum wa yaj'alu fi qulubikumul wahn. Ya. Jadi wibawa, sifat hormat, segan yang tadinya ada, gitu kan, di orang-orang yang kontra terhadap Islam tadinya wah, sangat hormat kepada Islam itu. Berwibawa, disebutkan Islam saja udah luar biasa gitu kan. Melihat nanti Anda kalau lihat sejarah di masa lalu itu, bagaimana kebenaran, kebaikan, kemuliaan yang dibawa oleh Islam itu menggentarkan semua hal yang bahkan ya antipati terhadap nilai-nilai keislaman itu gentar kalau udah disebutkan dan sebagainya. Karena orang-orang yang anti dengan kebenaran, begitu kebenaran itu tiba kan takut gitu kan dan sebagainya. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Lalu itu dicabut sehingga dianggap biasa. Orang Islam dianggap biasa. Ya, kemudian ya agamanya banyak dipermainkan dan sebagainya. Karena kenapa? Ternyata diantaranya adalah sebabnya di orang Islam sendiri, beberapa di antara mereka itu terjangkit penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, tidak siap untuk kembali kepada Allah karena merasa belum punya bekal. Karena kenapa? Tertambat dengan dunia. Ya, bahasa terjemahan paling gampangnya, banyak masa saat orang-orang Islam itu rebutan dunia. Orientasinya hanya untuk rebutan kedudukan, kan? Dibawanya ke arah situ untuk materi, ngajar orientasinya materi, kan? Orientasinya cuma cari amplop, cari popularitas, cari jamaah, cari macam-macam, ribut antar sesama, di internalnya ada begitu. Terbukti nggak saat ini? Terbukti hadis Nabi. Kalau terbukti, artinya harus evaluasi diri, kembali menjalin persatuan dan kesatuan, gitu kan? Hadirkan kembali kebersamaan, kekuatan, ngaji lagi yang benar, hadirkan persaudaraan, bangun tempat di mana kita tinggal, makmurkan negerinya, tampilkan akhlaknya, kemuliaannya, baru izzah itu akan muncul, gitu kan? Nah, ini sebetulnya langkah antisipatif, bukan untuk dilihat, oh nyata sekarang, lalu menghukumi segala sesuatu, menuduh kanan kiri, tidak. Ini langkah antisipatif supaya kita tidak masuk ke dalamnya. Baik secara personal ataupun komunal. Secara personal, jangan ada setiap person dari muslim itu terjebak tambatan dirinya, hati dan cintanya kepada dunia. Sehingga kalau terjebak di sini, dia nggak siap untuk pulang. Ya, silakan cek aja orang yang sudah senang di satu tempat, kemudian berat untuk pindah ke tempat lain, gitu kan? Nah, dan ini persoalannya, ini fana, habis, fata morgana saja. Sehingga ketika ditempatkan ke yang abadi, dia nggak siap, ketakutan dan sebagainya. Ini bagian pertama setidaknya kita untuk menyiapkan. Nanti ditimbang nih, kalau banyak jeleknya dibandingkan dengan baiknya, termasuk nanti keburukan dunia yang merusak itu, yang menghilangkan pahala amal. Yang tadi saya sebutkan di awal tentang hadis muflis, orang bangkrut, ya dia juga sempat sholat, sempat puasa, tapi habis karena tautan dunia ini. Ya, sibuk dengan celaan, sibuk dengan hujatan, sibuk dengan perkelahian, bahkan ada yang menumpahkan darah. Atadruna al-muflis, ya qalu al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Kata Rasulullah, al-muflisu min ummati, ya kan? Ya, orang bangkrut dari yang mengaku umatku itu ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa siyamin, datang di hari kiamat pernah salat, pernah puasa, pernah zakat, ya kan? Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza, ya wa akala hadza wa safaka dama hadza. Tapi sayang, dia juga gemar untuk mencela, gemar berselisih, gemar saling menuduh, gemar kemudian memakan tanpa yang hak, ya korupsi, ada yang mencuri dan sebagainya, wa safaka dama hadza, bahkan ada yang saling menumpahkan darah dan membawa nilai-nilai agama di dalamnya, dilekatkan. Nyata kan sekarang? Ya kan? Di antara peristiwa itu nanti akan ditimbang tuh hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Ini kebaikannya, dia sholat saat di dunia kelihatan. Tapi karena tertambat dengan dunia, karena mencari dunia, bersaing dengan materi, ya di sini saling menuduh, saling menyingkirkan, menyungkurkan hanya untuk jabatan, kedudukan, harta benda dan sebagainya. Maka ini mereduksi pahala-pahala kebaikan.
maka sholatnya nanti akan menutupi misalnya tuduhannya, puasanya akan menutupi hoaxnya, gitu kan? Hajinya akan menutupi sifat zalimnya. Ketika habis fa'in faniyat hasanatuhu, habis semua bekal baik, tersisa keburukan aspek dunia ini. Ya, maka dia harus dibersihkan dulu yang ini nih, faturiha finnar. Maka dilemparkan ke dalam neraka, maka ini yang disebut dengan bangkrut. Habis asetnya, ya, dari pahalanya nggak tersisa amal baiknya. Ini yang kita khawatirkan saat terjadi yang kubra. Nah, apa tanda ahwal yang pertama pada yang kubra ini? Saat semua kejadian itu berlangsung, ditimbang, dilihat, ya, semua yang mati dihidupkan lagi, yang kemarin telah kita sampaikan disebut dengan ba'ats. Nah, maka ini diawali dengan apa yang disebut nama pertama, yaitu qiyamah. Nah, kita akan membahas bagaimana saat dibangkitkan kembali, diawali dengan kejadian apa lagi, ya, yaumul ba'ats telah kita sampaikan kemarin, yang ini. Ya, saat ini semua telah meninggal, tadi habis, kan fana, habis kan di halaman 260 itu, kemarin telah kita bahas mafhumu yaumil akhir, gitu kan? Pembahasan tentang pengantar yaumul akhir. Yang pertamanya kan disebutkan bahwa apa yang kita tinggali ini semuanya fana, akan rusak, akan hancur, kita meninggal dunia, gitu kan? Kemudian setelah habis semua dibangkitkan kembali, kebangkitan disebut dengan ba'ats. Nah, tentang fananya itu, coba cek di halaman 260 yang kemarin kita bacakan. Ini masih ada. Ya. Yang sebelah kanan ini, tolong di-download ya, karena kita sudah scan, sudah tampilkan. Ada. Yabda'u yaumul akhir, ya, bifana'i alamin hadza. Ada ininya, bacaannya yang bawah di sebelah kanan. Yabda'u yaumul akhir, ya, kita baca yabda'u, betul. Yabda'u yaumul akhiru bifana'i alamin hadza. Oke. Nanti saya urutkan dari keterangan ini, saya urutkan dengan ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an, karena ini sudah terurut. Ini Masya Allah ini ya, jenius. Syekh Said Sabiq ini jenius sekali, memberikan satu gambaran pengantar, highlightnya, itu berdasarkan urutan ayat Quran. Ini menunjukkan beliau paham Al-Quran. Jadi disampaikan urutannya, nanti nama-namanya diurutkan. Ya, yabda'ul yaumul akhiru, dimulai yaumul akhir ini keadaannya, kan, atau huru-hara, kegelisahan, macam-macam kehancurannya itu, kan, bifana'i alamin hadza, dengan hancurnya, habisnya alam yang kita tinggali ini. Dan segala fenomena yang terkait dengan kehancuran, kedahsyatan, terjadinya, bangkitnya, hidupnya, segala hal itu kan yang tidak beraturan terjadi pada saat itu, yang diatur sedemikian rupa gitu kan dengan ketetapan Allah, dan kita melihatnya segala hal gitu kan, ya, gambaran ya yang tercitra, karena kita insya Allah nggak mengalami itu gitu. Kita insya Allah orang beriman tidak mengalami itu, karena ini hal-hal terbesar yang akan dialami oleh orang-orang yang keingkarannya sangat luar biasa, sehingga seketika dihancurkan dengan hancurnya alam. Nah, itu disebut dengan qiyamah namanya. Ya, qiyamah. Seperti ini. Akar utamanya. Ya, kalau kita menggali ke verbnya, nah ini terkait berkelindan dari turunan kata qama, ya kan? Kemudian juga nanti ada aqama. Kalau qama yaqumu, aqama yuqimu, ya kan? Dari sini nanti aqama ada yuqimu, ini yuqimu. Nanti saya terangkan itu teman-teman, ada korelasinya ya. Kita mulai dengan pendekatan linguistik untuk mengetahui, nanti kita turunkan ke dalil. Ini yaqumu. Jelas ya? Di sini nanti ada iqamah. Ini ada qamah. Kan? Sudah? Turunan-turunan ini nanti melahirkan qawam, takwim, jadi qawwama yuqawwimu, takwim, turunan-turunannya. Itu kan? Ini nanti menurunkan yuqimun, muqimun, dan ini ada iqamah, muqimun. Itu kan? Dan seterusnya. Perhatikan, ini tasrif yang saya lompati untuk memudahkan. Ini aqama yuqimu iqamatan. Ya, nanti ada muqimun. Terus fahuwa maqamun, itu kan? Muqamun. Kemudian maqamun uqima yuqamu. Ya. Lihat sini baik-baik ya. Pelan-pelan teman-teman sekalian. Kata qiyamah asalnya ya, asal kata yang paling dasarnya dari kata qama. Ya, qama itu artinya sesuatu yang pertama tegak berdiri dengan lurus ya, dengan baik, yang siap melakukan satu gerakan. Jadi segala hal yang siap dengan aktivitas gitu kan, tegak, yang lurus kan. Jadi keadaan seperti ini itu disebut dengan qama, kata kerjanya. Qiyam, jadi kan keadaannya. Qiyam. Jadi kalau orang Arab bilang qiyaman artinya berdiri tegak, lurus, sempurna.
Ya, badan sempurna, tidak miring kanan, miring kiri gitu kan. Kemudian lurus, kaki terbuka sedikit dengan keseimbangan. Segala berjalan yang seimbang seperti ini qiyam. Kalau di bentuk fisiknya yang sempurna, baik, sehingga dengan kebaikan itu dia siap melakukan aktivitas sesuai dengan maslahat hidupnya. Ya, tegak, sempurna. Jadi keadaan yang sempurna, yang tegak, siap beraktivitas dengan baik, itu disebut dengan takwim namanya. Ya, takwim, qawwama yuqawwimu takwiman. Jadi meluruskan sesuatu, menyempurnakan, menegakkan sehingga siap untuk digunakan dalam segala hal, kan? Kemudian kalau kepenciptaan nanti disebut dengan takwin. Jadi ada takwin, ada takwim, ya. Kawwana yukawwinu takwidan, kalau penyiapannya disebut dengan takwiman. Kemudian teman-teman sekalian, dari sini kita temukan misalnya di surat At-Tin, ya. Surat At-Tin kalau kita baca, ya, wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jelas ya? Sungguh kami ciptakan manusia itu, teman-teman sekalian, dalam bentuk rupa yang sempurna, yang bagus, yang ayat keempat di surah At-Tin itu. Ya, bentuk sempurna, yang bagus, yang baik, yang dengan itu dia siap untuk beraktivitas. Ya kan? Ini, surah At-Tin, teman-teman sekalian, surah 95 ya, di ayat yang keempat. Nah, kemudian, teruskan, qawam juga akan terbawa dengan tegak itu, beraktivitas itu dia bawa. Ya, utamanya dalam menjalani kehidupan bersosial. Kan kalau sudah beraktivitas itu sifatnya sosial. Ya, bukan hanya memenuhi kebutuhan diri tapi berinteraksi dengan yang lainnya. Dan sifat sosial pertama dibawa ke keluarga, kan? Ya, karena itu pemimpin dalam keluarga itu ketika menata kebutuhan sosialnya di rumah, itu sifatnya disebut dengan qawam. Quran surah keempat An-Nisa ayat 34, ya. Paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu, gitu kan, diberikan oleh Allah fitrah kepemimpinan untuk menata tegaknya kehidupan dalam berumah tangga. Yang dari tegaknya rumah tangga itu yang benar nanti dibawa ke kehidupan bermasyarakat. Kalau di dalam rumah sudah tidak benar, ke masyarakat nanti akan berpengaruh hal yang buruk antara satu dengan yang lainnya. Ya, jadi secara pribadi dia takwim sempurna, kemudian menata sosial pun ada sifat-sifat qawam yang di sini ditata aktivitasnya dengan baik. Secara pribadi beraktivitas, secara sosial beraktivitas, segalanya dimulai semua aktivitasnya ini. Untuk keseimbangan dalam beraktivitas itu bukan hanya fisik yang dipenuhi, dari makannya, dari minumnya, dari akalnya juga kemudian, kan, untuk bisa membimbing fisik dalam beraktivitas dengan baik, tapi jiwanya juga. Seperti saya terangkan saat di awal, saat membahas anatomi tentang manusia, kan ada fisik, ada kemudian akal, ada roh, kan? Nah, roh pun perlu ditata juga. Ya, seperti fisiknya tegak, rohnya pun harus tegak juga. Seperti fisiknya siap beraktivitas dengan sempurna, rohnya pun harus sempurna. Kenapa? Karena kesempurnaan roh ini akan membimbing fisik tegak beraktivitas. Nggak mungkin bisa tegak begini kalau rohnya itu lemah. Kalau roh tidak ada, fisik nggak akan tegak. Akal pun nggak akan tegak. Karena itu rohnya harus sempurna, harus baik. Ya, karena itulah penegakan roh itu dinaikkan statusnya dari sekedar qama menjadi aqama, ditambah. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Menambahnya satu bangunan huruf, satu kalimat akan memberikan kesan makna yang lebih luas. Karena itu ketika Allah kemudian mensupport kebutuhan roh untuk menegakkannya, maka kalimatnya dirubah dari sekedar qama menjadi aqama untuk memberikan kesan bahwa roh punya fungsi yang lebih kuat dibandingkan dengan fisik. Roh akan memengaruhi keadaan fisik, roh yang menggerakkan fisik. Karena itu support kebutuhan roh, penggeraknya menggunakan derivasi kata aqama dibandingkan dengan qama atau qawwama dari situ, ya. Nah, maka teman-teman sekalian, di sini turunan kata aqama yuqimu, jamaknya yuqimun, kan orang-orangnya muqimun disupportkan untuk mensupport segala kebutuhan roh. Contoh kebutuhan roh itu semua kan terakumulasi pada ibadah. Ibadah pertama yang mensupport roh itu kan sholat. Karena itu perintah-perintah sholat itu mendapatkan turunan dari kata ini untuk mensupport tegaknya itu dilakukan. Perhatikan, ketika menyebutkan perintah sholat atau keadaan terkait sholat itu seringkali didahului dengan verb, kata kerja fi'il. Turunan daripada ini menggunakan bentuk aqamah, aqamah yuqimu. Kalimat sholat pertama disebutkan di Al-Baqarah ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ini untuk jama, yuqimunas shalah. Bahkan ketika bentuk fi'il mudhari, verb ini yang berbentuk present, continuous, future, gitu kan, berkelanjutan terus sampai berkemajuan menggunakan derivasi kata aqama jadi yuqimun, dirubah ke dalam bentuk kata perintah fi'il amr, masih turunan kata ini. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 43 ketika merubah bentuk fi'il mudhari menjadi bentuk fi'il amr. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimu. Tuh, wa aqimu. Ya.
Ketika bentuk tunggal pun dikembalikan ke sini. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Quran surah 17 ayat ke-78. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Ya kan? Ya utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Turunan kata ini. Isyarat penunaiannya supaya tegak dilakukan, supaya baik, supaya sempurna, disebutkan lagi sebelum dilakukan sholatnya. Supaya diingatkan, sholat kamu harus khusyuk, harus tegak, harus baik gitu kan, harus sempurna. Maka pengingatnya disebut dengan iqamah namanya. Aqama yuqimu iqamatan. Hanya orang Indonesia kan senang menyingkat-nyingkat di ujungnya. Ya kan? Hasan, san. Iqamat, komat. Ya kan? Ya kan? Maka iqamah disingkat dengan qomat gitu kan? Asalnya dari kata iqamah. Aqama yuqimu iqamah. Ada adzan, ada iqamah. Baik ya? Ini korelasinya. Semua interaksi spiritual roh untuk mensupport keadaan fisik sehingga ketika yuqimun dikerjakan, salatnya bagus, maka takwim akan sempurna. Karena itulah penegakan kehidupan dalam rumah tangga yang berharap samara itu selalu harus dihiasi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah. Itu yang menjadikan akumulasi takwa itu hadir, sehingga dengan takwa solusi muncul. Solusi ke rumah tanggaan, solusi pribadi, sampai solusi sosial. Kehidupan bersosial ketika menjadi komunitas disebut dengan kaum kan? Kaum itu dari bahasa Arab, akarnya dari sini juga. Kaum. Ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kaum. Kaum ini, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Ibrahim, kaum ini, yang soleh yang seperti ini, kaum yang soleh. Kaum yang jelek-jelek begini, kita kenal dengan ini kaum Sodom, kaum Namrud, kaum ini, kaum itu, dan sebagainya. Kaum, ini menunjuk satu interaksi sosial. Baik interaksi sosial yang luas di masyarakat dengan kaumnya, di rumah tangga dengan sifat kaumnya, pribadinya, dan sebagainya, itu akumulasi tertinggi untuk mensupportnya berada dalam konsepsi takwa, peningkatan pada nilai ibadah. Sehingga ketika orang bisa meningkatkan takwa, support spiritualnya, maka hubungan baik yang di sini, ataupun di sini, secara personal, komunal terbatas, ataupun sosial, semua akan tersupport dalam keadaan yang harmoni, yang indah, baik, bahagia, dan sejahtera. Karena itu Allah firmankan Quran, surah ke-65, At-Talaq, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Solusi datang lewat takwa, rizki mengalir lewat takwa, kebahagiaan datang lewat takwa. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah supaya engkau cenderung bahagia. Dalam kehidupan sosial pun kaum, gitu kan? Yang bersuku-suku, berkomunitas, macam-macam sifatnya, takwa itu penting. Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Qaum lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Takwa lagi. Nah, semua yang terkait dengan ini, semua ini akan berakhir, akan habis ketika tegaknya sesuatu. Tegaknya satu perintah, muncul satu perintah, tapi perintahnya unik. Perintahnya mengakhiri semua ini. Selesai aktivitas ini. Ya, selesai. Aktivitas ini tuntas, nggak ada lagi kemudian orang yang cari makan, udah nggak sempet cari makan, udah nggak sempet lagi sholat, udah nggak sempet macam-macam, berakhir semua. Ya, semua berakhir. Rumah tangga, kehidupan berakhir, secara sosial juga habis semua, kan ini juga habis, ini habis, semua selesai. Itu menunjuk kepada hal yang kubra, pengantar kepada kiamat, disebut dengan ahwal. Kenapa ahwal? Huru-hara, gelisah, takut, macam-macam. Karena semua aktivitas normal yang terjadi seperti ini sudah selesai dengan bangkitnya sesuatu, tegaknya satu hukum Allah yang telah ditetapkan. Dia akan muncul, tegak, membawa sifat-sifat tertentu. Saya telah katakan kepada Anda, semua terkait dengan keadaan, sifat, karakter, kejadian, macam-macam, tambah tak di ujungnya. Maka semua katanya dikorelasikan dengan ini untuk menunjukkan bahwa semua kejadian yang kita alami, aktivitas kita habis semua. Semua selesai tata kehidupan sosial karena tempat-tempatnya ikut hancur juga. Kegiatan kita ibadah selesai, secara pribadi juga selesai. Terjadi apa? Apa yang disebut dengan qiyamah. Ya kan? Jadi kata qiyamah bukan hanya menunjukkan sebuah peristiwa, sifat-sifat keadaan yang menunjukkan tegaknya hukum Allah, perintah Allah yang terjadi pada saat itu yang mengantarkan pada gerbang pembuka kehidupan akhirat. Tapi ingin memberikan kesan bahwa ketika ini tegak, ini muncul, ini terjadi, semua aktivitas turunan dari kata ini, yang berasal dari kata kerja, qama, sampai ke aqama dan turunannya, semua berakhir. Karena qiyamah sudah muncul. Ini akhir segalanya, yang mengakhiri semua aktivitas dari turunan kata-kata ini.
Jadi ketika disebutkan kiamat, 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 penting kita kembalikan ke kata asalnya untuk menunjukkan saat kiamat ini muncul, terjadi dengan ketetapan Allah, tegak dia, nyata dia, maka semua turunan dari peristiwa-peristiwa dan derivasi katanya akan habis semua. Paham? Ya, mohon fokus ya, karena boleh jadi kita nggak temukan pembahasan ini. Karena kita harus ambil dari berbagai referensi, begini, 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 kaitkan, lihatkan, dan lihat turunan di dalil-dalil dan sebagainya. Ya. Nanti kita akan paham setelah uraian ini bisa sempurna disampaikan. Jelas ya? Nah, jadi kita harus mengerti bahwa semua aktivitas kita turunan dari satu kata, derivasi yang sama. Dan diakhirinya pun dengan mengambil derivasi kata ini juga. Nah, apa yang terjadi pada saat ini? Mari kita lihat keterangan-keterangan Al-Qur'annya. Ketika disebut dengan qiyamah, apa yang terjadi? Maka Allah turunkan langsung satu surah dengan namanya langsung, surah ke-75. Quran surah 75. Ya kan? Ayat pertamanya nanti menunjuk sumpah Allah ya tentang kejadian ini yang nyata sifatnya. Kemudian keadaan dahsyatnya yang tadi saya katakan menghancurkan tatanan aktivitas sosial secara komunal, secara personal dan sebagainya. Kita nanti turunkan dari masuk ke ayat 5-nya kan sampai dengan nanti masuk ke 11-nya. Ya kan? Sudah? Sudah ya? Baik, kita mulai surah ke-75, surah Al-Qiyamah dengan namanya. Bahkan menggunakan alif lam, menunjuk kepada sebuah kepastian, nyata, dan membedakan dengan peristiwa-peristiwa lain. Jadi ini bukan seperti letusan gunung ya yang pernah terjadi musibah dan kita juga bermohon kepada Allah perlindungan, ya saling empati dalam setiap peristiwa, ada banjir gitu kan, ada gempa, ada macam-macam. Ya, itu nggak sama peristiwanya. Ya, itu peristiwa-peristiwa yang mengingatkan kita, kasih alam nih, gunung mulai batuk gitu kan, banjir mulai meluap, karena hal-hal yang terkait dengan pengingat kehidupan kita. Berevaluasi, ada perilaku tangan-tangan manusia yang tidak sempurna dalam beramal. Ya, ada yang bergeser dari jalur kesolehan kepada kesalahan. Kan banjir terjadi karena perilaku manusia juga. Ya kan? Kemudian juga banjir badang, semua turunan banjir lah, mau banjir badang, banjir macam-macam kan perilaku manusia. Gundulin hutan, ya seperti itu jadinya. Bangun-bangun tanpa resapan, demikian adanya gitu kan, maka muncul musibah, muncul peristiwa dan sebagainya kan. Nah itu hal-hal yang harus menjadi pengingat untuk kita, dan lebih dahsyat lagi adalah pengingat bahwa suatu saat ini akan hancur. Kasih tanda juga sekarang, ada gempa, ada ini, ada gunung meletus. Walaupun kita bisa bicara berdasarkan pengetahuan ini pergeseran lempeng begini, kalau cuma nyampe situ pengetahuannya itu masih rendah, masih dunia sifatnya. Dunia itu kan dari kata dana, masih ingat kayak yang saya sampaikan dulu? Dana, ya dana itu kan rendah, masih kecil gitu. Ya, pengetahuannya hanya terbatas sampai di sini juga. Naikkan dong level pengetahuannya sampai ke sini. Karena kalau masih dunia, masih di sini nih. Ya, naikkan gelarnya dari sekedar S, ya S1, S2, S3. Ya, naikkan gelarnya. Ya, naikkan ke T misalnya kan, OPQRST gitu kan sampai U gitu kan. T tentang akhirat, U usahakan cari bekal ke akhirat. Ya, dan sebagainya lah gitu kan. Jadi naikkan level pengetahuannya, jangan cuma di sini. Ya makanya kalau cuma mohon maaf terkait dengan dunia, alhamdulillah Allah berikan kemampuan, keilmuan bikin ini, bikin itu, tapi tetap semuanya akan hancur habis pulang ke sini. Jadi kalau orang-orang yang cerdas, dia akan menambah level pengetahuannya dari dunia pun ke akhirat. Supaya tercipta dunia baik, akhirat baik. Itu yang dikatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ada keseimbangan. Kalau cuma di sini nanti akhiratnya nggak kepake. Silakan mau jadi apapun, mau jadi profesor dunia misalnya, ya dokter dunia, magister dunia, insinyur dunia, silakan. Dunia habis selesai karena insinyur dunia, profesornya dunia. Naikin levelnya, tambahin ke sini. Ya, supaya punya penyiapan ke depan, seperti apa jalannya. Ayo pakai itu pesawat untuk menghindari kiamat. Nggak akan bisa, hancur juga. Oh, alamnya hancur, pesawat ikut hancur. Pakai itu kereta cepat untuk meninggalkan kematian. Anda mau secepat apapun, nggak akan bisa mengatasi masalah kematian juga. Tetap masinisnya meninggal, hancur juga isi keretanya semua, gitu kan. Nah, jadi nggak akan bisa, naikin levelnya dikit, upgrade diri kita. Ya, ini, kita bicara tentang persoalan yang tinggi, langit tinggi, akhirat tinggi, dunia rendah di bawah. Ya, jadi ini yang harus teman-teman pahami baik-baik gitu kan. Makanya kalau ada terkait dengan tata kelola dunia, di umaroan, gitu kan, pemerintahan dan sebagainya. Nah, ini juga tidak bisa mengalahkan aspek-aspek keakhiratan, keulamaan dan sebagainya. Ini poin, ini naikkan level kita, ada keseimbangan di dalamnya.
Nih, saya teruskan ke sini ya. Kemudian la uqsimu biyaumil qiyamah, ya kan? Nah, karena ada alif lam, ini menunjuk pada sesuatu yang khusus, nggak sama dengan gempa yang dirasakan sekarang. Orang bisa mengatakan dengan hukum dunia lempeng tektoniknya ini bergeser, terjadi begini, terjadi begitu, ini diamati sampai dicatat tuh. Wah, ini nih kelihatan dari seismografnya begini, ya guys, apa namanya, gelombang-gelombangnya seperti ini. Terus gunung-gunung diamati juga. Wah, ini pergerakannya nih. Dari dalam nih seperti ini, gejolak-gejolaknya terlihat, diprediksikan begini-begini. Pandai untuk urusan dunia. Bagus untuk tata kelola kehidupan, kita bisa antisipasi dan sebagainya. Akhiratnya gimana? Ayo coba. Itu kan baru nyentuh akal sama fisik. Akal tersentuh, fisik mengondisikan. Ayo mengungsi, ayo berlari, macam-macam. Sekarang rohnya kena nggak? Ada banyak fenomena yang tidak harus dibaca dengan akal saja, dengan fisik saja. Rohnya juga ikut baca dong. Ya, supaya sempurna pembacaannya. Ini apa yang Allah inginkan lewat sini? Hikmahnya apa? Kita dikasih tahu. Satu kali ada yang lebih dahsyat daripada ini, yang nggak sama dengan yang ini. Sesuatu yang spesial, yang khusus pakai alif lam, ma'rifah, untuk menunjukkan bahwa itu berbeda. Alif lam, ya artikel the kalau dalam bahasa Inggris itu kan. Ya, ini sudah al-qiyamah. Jadi ini berbeda, dahsyat. Dan fungsi alif lamnya bukan hanya menunjuk pada ta'rif, pengkhususan peristiwa ini, tapi juga syumuliyah istighraq. Saat ini terjadi semua tanpa kecuali hancur. Habis gitu kan. Maka kalau ada ya musibah-musibah, selain kita berduka, saling membantu, saling menolong dalam kebaikan, kita ingat juga, ya Allah, istighfar, istighfar, istighfar. Ya, erupsi kemarin kan di Semeru, Allah tunjukkan ada banjir, ada apa. Kita satu sisi kita hidupkan ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling menolong, datang, gitu kan? Kita berikan yang terbaik untuk saudara-saudari kita dimanapun berkehidupan, gitu kan? Tampilkan, niatkan sebagai ibadah, layani yang terbaik, buat poskonya, evakuasinya, bekerja sama dengan semua. Tapi roh kita membaca istighfar. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah, gitu kan? Bagaimana kalau satu saat kejadian saya mengalami terlibat di dalam keadaan gempa itu, meletus gunung itu, banjir itu, tsunami itu, istighfar, istighfar. Istighfar. Dan dahsyatnya ketika muncul semua kejadian kiamat. Ya. Tapi yang namanya manusia, Allah sudah bersumpah la uqsimu biyaumil qiyamah. Maka disebutkan yaumnya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Nah, ini dia. Ya. Jadi kan baik-baik. Ini menarik nih. Biasanya ada ragam banyak ayat di dalam Al-Quran ketika sumpah itu menggunakan huruf waw, namanya wawul qasam. Ya, kalau dengan waktu kan seringkali menggunakan waw. Wadduha, Allah bersumpah demi waktu duha, ya kan? Wal-laili idza saja, demi malam apabila telah gelap gulita. Bahkan nanti ada surat Al-Lail juga, wal-laili idza yaghsha, kan? Wan-nahari idza tajalla. Itu kan bersumpah demi malam, demi siang. Kemudian apalagi wal fajr, walayalin ashr, demi waktu fajar dan sebagainya, wal asr, gitu kan, demi waktu yang diberikan kepada kita untuk beraktivitas, itu pakai waw, qasam, qasam, qasam. Ini qasamnya langsung disebutkan langsung, bukan dengan huruf tapi dengan namanya langsung. Ya, ini uqsimu. Jadi aqsama yuqsimu, ya kan? Aqsama yuqsimu, aqsama yuqsimu. Ini aqsama yuqsimu. Nah, ya. Aqsama, aqsamtu, aqsamta, aqsamti, aqsamna. Aku bersumpah. Kalau menunjuk pada satu kejadian yang ingin disampaikan bahwa ini akan terjadi. Bersumpah, ini akan terjadi. Aku bersumpah demi sesuatu yang akan datang. Maka bentuk ke mudhari. Ya, mudhari itu kan sesuatu yang akan berlangsung, sedang, berkelanjutan, akan berlangsung. Satu di antara tiga makna ini. Atau ingin menunjuk secara langsung, kamu yang sedang hidup sekarang, atau berkelanjutan hidup, nanti akan tiba saatnya. Aku bersumpah, maka gunakan bentuk fi'il mudhari. Ya, dari aqsama jadi yuqsimu, kalau menunjuk kepada bentuk personal, maka langsung menggunakan uqsim. Ya, Allah langsung yang mengatakan. Ya, dengan segala keagungannya bersumpah langsung menggunakan katanya. Uqsimu, aku bersumpah bahwa akan tiba. Ya, kalau kita ingin dengan bahasa tafsir yang lebih luas, hei kamu yang hidup sekarang. Kita nih. Karena Al-Quran sifatnya abadi, berkelanjutan, terjaga, melintasi setiap zaman, maka fungsi ini pun akan mengkhitab, memberikan kesan kepada siapapun yang melintasi zaman sesuai dengan eranya.
Ketika ayat ini turun disampaikan kepada manusia di era Nabi Muhammad SAW. Hei kamu yang hidup sekarang. Dan yang terus berkelanjutan sampai kapanpun. Bagi kita yang sekarang disampaikan. Hei kamu nih yang sekarang hidup ya. Yang sudah meninggalkan sudah selesai. Kamu yang sekarang hidup atau generasi kamu setelahnya. Sampai kapanpun. Uqsim. Aku bersumpah kata Allah. Akan tiba. Akan tiba. Ya, tapi sebelum kata ini muncul diawali dengan la. La uqsimu biyaumil qiyamah. Kenapa la ini muncul? Bukan hanya menunjuk satu kesatuan untuk sumpah begini. Bukan hanya menunjuk pada satu kesatuan. Tapi ini punya fungsi untuk menafikan segala tindakan-tindakan yang kontraproduktif dengan lahirnya kiamat ini. Kenapa? Karena ada di antara hamba-hamba yang menyaksikan, meragukan, mengolok-olok dan sebagainya sampai mempertanyakan kapan kiamatnya tiba. Itu kan? Kapan begini, kapan begitu, gitu kan? Nanti ini kaitan dengan ayat kelima. Ya, sampai dengan ke-11-nya. Bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ya kan? Baik. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Ini kan terus la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawamah, terus sampai ayat kelima kita temukan bal yuridul insanu liyafjura amamah. Tapi manusia itu dasar, ya kan? Dasar manusia yang beraktivitas dalam kehidupan. Ingat, kalau disebutkan insan 65 kali dalam Al-Qur'an menunjuk totalitas kehidupan manusia. Tapi manusia ini yang menjalani aktivitas dan terus aja berbuat maksiat. Yafjura, ya, itu kan perbuatan yang bersumber dari sifat fujur. Masih ingat keterangan saya dulu? Di jiwa manusia, di nafas itu kan ada takwa, kan? Ada fujur. Ini seringkali saya ungkapkan. Ya, ini supportnya malaikat, ini diprovok oleh setan, kan? Jiwa fujur ini kalau dibangkitkan berdiri sendiri, maka lewatin nafsu ke kalbu, ke sudur, keluar tindakan su. Inna nafsa la'amaratun bisu, ya, Quran surah ke-12 ayat 53. Pelaku ini disebut dengan fujar. Wa innal fujjara lafi jahim, ya kan? Ya, kemudian tindakannya kalau keluar dalam bentuk perilaku disebut yafjur. Gelombang ini dari fujur memicu gelombang ke atas berdiri sendiri, itu prosesnya disebut yafjur. Yafjur. Jadi tindakan yang disupport oleh sifat fujur lewat sini. Ya. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Tapi manusia yang beraktivitas itu seringkali mengikuti hawa nafsunya yang bersumber dari fujur, mengikuti godaan setan. Yafjura mengikuti tindakan-tindakan yang diwaswaskan oleh setan lewat fujur. Ya, amamah, padahal dia sadar itu bertentangan dengan hukum Allah. Ya Allah melihat, mengawasi, dia masih berbuat maksiat juga. Jadi seakan-akan gak nganggap Allah. Ya itulah bahasanya tuh. Ya, bapak ibu, di depan bapak ibu, anak-anak bapak ibu tuh melakukan tindakan yang kotor, nonton gambar-gambar yang nggak senonoh, ya kan? Video-video yang jelek dan sebagainya. Dan nggak dianggap bapak ibu. Kira-kira respon Anda sebagai orang tua bagaimana? Marah kan? Bisa jadi Anda ambil tuh handphonenya, tabnya, bisa Anda banting, bisa Anda marahi. Ini kata Allah, saya melihat kalian, saya mendengar kalian, sami'un basirun, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dia yang menatap, dia mengawasi dan mengetahui segalanya. Dan kita menyadari sedang dilihat Allah. Kita menyadari sedang diawasi. Tapi kok bisa berbuat maksiat? Bingung juga gitu kan kita. Heran. Katanya dilihat Allah. Tapi masih bisa merasakan untuk berbuat maksiat dan sebagainya. Katanya diawasi. Tapi kok santai aja berbuat sesuatu yang bertentangan hukum Allah. Makanya ya bal yuridul insan liyafjura amamah. Dia sadar saya mengawasi. Tapi saya diacuhkan, diabaikan gitu kan. Nah, bahkan menantang kiamat. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Bahkan dia bertanya, kapan kejadian kiamat itu? Ya, maka Allah awali dengan sumpah, lah, jangan begitu. Jangan pernah kalian berlaku begitu. Gak boleh seperti itu. Maka insan beriman dengan satu huruf ini aja, udah. Harus waspada nih. Ya, supaya nggak apa? Supaya nggak masuk dalam kejadian ini. Sekali-kali, jangan pernah lakukan seperti itu. Nanti ada kalla, ada la, dan seterusnya. Ya, kalla bal rana ala qulubihim. Sekali-kali tidak, sekali jangan lakukan. Ini langsung tegas, la uqsimu. Selain kalau kita satukan ini menjadi sumpah, ya aku bersumpah, tapi kenapa didahului oleh la? Salah satunya adalah memberikan kesan, hei, waspada. Jangan seperti itu. Jangan menantang kiamat. Ya, jangan sampai engkau tidak punya bekal saat ini terjadi dan sebagainya, gitu kan? Ya, orang-orang beriman makanya diwafatkan semua. Supaya nggak mengalami ini, nggak akan kejadian nih pada orang beriman, nggak akan merasakan yang benar, yang baik dan sebagainya. Ya kan? Aku bersumpah dengan akan tibanya yaum tuh. Mengonfirmasi nih yaumul akhir, yaumul qiyamah. Dikonfirmasi yaumul akhir, yaumul qiyamah. Jadi berakhir kehidupan
Maka ketika menggunakan kata yaum tadi saya katakan bukan hanya menunjuk harinya, tapi waktunya, keadaannya, aktivitasnya, tempatnya, semua qiyamah. Tiba perintahnya, hancur semua. Ya. Jadi sudah ketika tiba waktu itu, keadaannya hancur, tempatnya hancur, ruangnya hancur, segala aktivitas sosial, komunal, personal habis semua. Ya kan? Makanya ketika diterangkan ke sini la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawamah, nanti ketika terjadi ini semua dihisab, dibangkitkan semua pada menyesali diri, ya, mengutuk nafsunya, mengutuk fujurnya. Kamu nih ya, kenapa harus begini? Kenapa dulu begini dan sebagainya? Ya laitani kuntu turaba, ya Allah, aku jadi tanah aja, aku nggak mau, takut begini, takut dihisab, takut begini, takut lihat neraka dan sebagainya. Ini ya laitani kuntu turaba. Ya kalaulah aku menjadi tanah saja, kalau aku diwafatkan saja, kalau ini itu dan seterusnya. Itu muncul. Semua saling mengutuk, saling menyesali dan sebagainya. Ya, tapi yang paling menarik adalah teruskan ayatnya 6 sampai dengan 11 itu. Fa idza bariqal basar. Maka apabila nyata waktunya sampai terlihat, gitu kan? Muncullah ketakutan dalam mata itu. Bariqa, ya. Bariqa itu sesuatu kilatan yang membuat kita merasakan takut. Makanya petir itu kilatannya itu disebut dengan barqun. Quran surah kedua ayat 20. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 20. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, gitu kan? Hampir kilatan itu menyambar mata mereka, gitu kan? Itu bahasa kiasan yang tinggi sekali, mengibaratkan tentang bagaimana sifat orang-orang munafik itu, ya. Ya. Jadi kilatan itu kalau sudah kita melihat kilat yang Anda bayangkan gini aja ya. Situasi saat mendung, gelap dan sebagainya, tiba-tiba petir di mana-mana. Dar. Terus tiba-tiba ada kilat tuh ke hadapan kita. Bukankah apa yang kita lakukan? Ya, reaksi dari itu semua. Kita menghindar kan? Berlari kan? Takut kan? Ini menunjukkan satu ketakutan kan? Nah, itu disebut dengan bariqa, kata kerjanya. Bariqa. Kilatannya disebut dengan barqun. Ya, jadi begitu kilat, astagfirullah, itu udah fitrah tuh. Ya Allah, gitu kan? Oh, itu udah fitrahnya itu. Karena ada ketakutan. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Fa idza bariqal basar. Maka jika semua kilatan sudah nampak, semua itu terjadi, ya. Takut mulai, takut. Wa khasafal qamar. Udah. Rembulan dah hilang. Artinya kalau rembulan hilang, malam tuh udah nggak jelas. Rembulan kan tanda malam. Ya. Wa jumi'a syamsu wal qamar, dibenturkan antara matahari dan bulan. Jadi Anda sudah gambarkan, udah nggak ada siang, nggak ada malam tuh. Udah nggak jelas siang, nggak jelas malam. Karena sudah ruang, waktu, segalanya itu sudah habis. Karena terjadi ini. Benturkan semuanya. Ya, nanti itu dikonfirmasi dengan Quran surah ke-69 Al-Haqqah itu. Ayat 13 sampai dengan 14. Quran surah 69 ayat 13 sampai dengan 14. Masih ingat malaikat siapa namanya? Ya, yang ditugaskan oleh Allah untuk mengakhiri alam semesta ini, tugasnya ketika meniupkan sur namanya Israfil kan? Israfil kan? Ya, malaikat Israfil yang telah kita bahas. Yang ketiga itu yang kita sampaikan, Jibril, Mikael, Israfil kan? Ya, malaikat Israfil telah kita uraikan. Apa tugasnya? Tugasnya kan sudah meniup sesakala sur. Ya, maka disampaikan Quran surah 69 Al-Haqqah di ayat yang ke-13 itu fa idza nufikha fis-sur. Ya, nafhata wahidah. Maka ketika tiupan pertama itu ditiupkan, dan yang riset NASA loh ini. Bukan main-main. Yang belum beriman. Makanya saya sering katakan kalau semua tuh ilmuwan di sana itu yang khususnya meriset astronomi yang seperti ini, baca satu ayat ini saja. Quran surah 69 ayat 13 sampai 14. Demi Allah saya yakin kalau benar membacanya dengan hati yang jernih, ada hidayah di dalamnya. Ya, ada hidayah. Sangat luar biasa. Fa idza nufikha fis-suri nafkhatan wahidah. Ya, wadukkatil ardu wal jibalu, ya fadukkata dakkatan wahidah. Maka apa yang terjadi? Hantam semua. Ya, tadi kalau saya katakan gunung ini sekarang erupsi atau menerbangkan debu-debu vulkanik itu kan ke awan, ya. Kemudian kan beda antara terbang debu vulkanik dengan proses erupsi dengan kemudian meletus dan sebagainya. Ini semua tercabut, pasak-pasak buminya itu, pasak-pasaknya kan gunung. Ya, wal jibala autada, kami kuatkan bumi itu dengan gunung-gunung, jadikan gunung sebagai pasak. Ya, dan silakan cek di geografi, di ilmu geografi atau di geologi misalnya. Silakan cek, bukankah fungsi gunung itu jadi pasak? Ya, pasak-pasak bumi untuk penguatnya itu. Itu Al-Qur'an menyampaikan itu secara ilmiah, nyata lagi. Nah, itu dicabut pasaknya semua. Kalau kita bikin tenda, kasih patok, cabut patoknya semua, kan runtuh tendanya.
Nah, sekarang bumi pasaknya dinaikkan semua. Yang tadinya meletus kan muncul gunung baru, pasak baru. Karena ini pasaknya udah nggak kuat. Hikmah Allah menjadikan itu meletus karena pasak ini sudah terlalu tua, lama kan, muncul yang baru nanti, anak-anak yang baru. Ya, bahkan nanti dari laharnya, dari hasil vulkanik macam-macamnya nanti ke tanah jadi bikin subur lagi, bikin nanti anak-anaknya, anak-anak gunung itu yang baru-baru, pasak-pasak baru, kuat lagi. Nah ini nanti semua tercabut saat kejadian ini. Wadukkatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. Jadi gunung pasaknya dicabut, dibenturkan dengan buminya sekalian, matahari dan bulannya dihancurkan, diadukan sekalian. Boom! Dan nggak jelas siang dengan malamnya, semuanya hancur. Fa idza bariqal basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Mafar ada tasdidnya tuh. Ya, ainal mafar. Ada tasdidnya, makanya bacanya juga bukan mafar. Awas. Ya, bukan mafar. Beda dengan ayat selanjutnya kallala wazar, gitu kan? Itu biasanya kallala wazar sampai situ. Tapi yang ini ainal mafar, mafar ada tasdidnya. Ya, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Ya, maka manusia yang beraktivitas, ingat insan itu menunjuk pada aktivitas totalitas manusia, aktivitasnya secara total. Masih ingat ya yang saya sampaikan dulu, tolong direview ya. Mohon sekali. Makanya kalau saya sampaikan setiap katanya dilihat, diperhatikan karena akan ada berkelanjutan. Ya, ini bukan kata-kata biasa yang kita sampaikan, tidak. Jadi ada petunjuk dari ayat, dari hadis, dari kita urutkan akan terbawa terus. Masih ingat saya terangkan tentang Bashar, Ins, Bani Adam, Nas, Insan. Jadi ketika disebutkan insan menunjuk pada totalitas aktivitas. Ya, yaqulul insanu yauma idzin. Bahkan orang yang beraktivitas, apapun yang dia kerjakan, secara personal, komunal, sosial, semua terkejut tuh, terbelalak semuanya, takut. Maka mereka saling mengonfirmasi tuh pada diri mereka sendiri. Kemana kita harus berlari nih? Kemana tempat berlindung? Ainal mafar. Ya, ini kita baca pakai tajwid aja itu sudah memberikan getaran kepada jiwa. Karena kita merasakan suasana itu, kita bawa untuk dirasakan. Kalau mengalami situasi itu, Anda bisa nggak kebayang saat ada gempa tsunami besar itu, ya kan? Kan mencari perlindungan kan? Ya, mencari perlindungan itu baru peringatan. Bagaimana kalau kemudian terjadi yang sesungguhnya? Ainal mafar. Ya, kemana larinya gitu kan? Nah, maka pada saat itu di Quran surah ke-80 dikonfirmasi lagi. Quran surah ke-80 itu Abasa ya. Coba lihat ayat 33 tuh. Ya, dan seterusnya. Ya, mengonfirmasi di tiupnya surah, mengonfirmasi yang Quran surah 69 ayat 13 sampai 14, ya, di Quran surah 80 Abasa ayat dari ayat 33. Fa idza ja'atis shakhah. Kan? Maka jika tiupan pertama telah berlangsung itu. Boom, ditiup, boom, habis semua. Ya? Ada? Fa'idha ja'atis shakhah. Ini kan, semua kan bertanya. Ainal mafar? Mafar itu asalnya dari farra yafirru. Farra yafirru. Farra itu berlari terbirit-birit. Ya, karena takutnya dengan sesuatu. Ya. Sifat keadaannya disebut dengan firar. Tempatnya, mencari tempatnya disebut dengan mafar namanya. Ya kan? Farra yafirru, firar itu berlari dari sesuatu karena takut. Ya, makanya menghindari peperangan karena takut, desersi kalau dalam bahasa militer itu termasuk dosa besar. Dalam jihad misalnya tinggalkan karena takut. Ya, jadi desersi meninggalkan instruksi dari komandan dan sebagainya itu disebut al-firaru minaz zahfi. Ya, menghindar karena takut dari satu medan, ya, perjuangan dan sebagainya, itu firar minaz zahfi. Nah, ini ketakutan mencari tempat berlindung sampai bertanya ainal mafar, ya. Sampai dilukiskan suasananya fa'idza ja'atis shakhah, ketika tiupan pertama itu berlangsung, boom, semua hancur. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Farra yafir. Pada saat itu setiap orang, setiap diri bahkan udah nggak kenal saudaranya lagi, takut dia lari. Ya, saya ilustrasikan lah kalau ada terjadi banjir besar kayak tsunami aja, kayak gempa, kayak macam-macam. Itu kan udah nggak ingat kanan kiri. Ya, lari tuh. Lari. Ya kan? Ada sebagian jiwa yang masih ada empati, mengenal gitu kan, masih merasakan, udah ada yang memeluk, Allah kita doakan kan, yang kemarin kita lihat bagaimana seorang anak memeluk ibunya, melindungi, ya Allah semoga Allah rahmati keduanya kan, Allah muliakan, Allah balas dengan kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan sepanjang dia beriman ya, dan berkemuliaan. Kemudian ada ibu yang nutupin anaknya, si ibunya kena debu vulkanik dan sebagainya, semoga Allah muliakan, ibu dimaksud akan berikan kekuatan, ketabahan, kenyamanan, anaknya disehatkan, dan semua saudara-saudari kita baik di Semeru, di Lumajang, dengan yang lain semoga dilindungi,
Ya, tetangga-tetangga kita semua juga diberikan empati yang baik, saling tolong-menolong, menghadirkan harmoni dalam kehidupan berbangsa, bernegara, jadi orang-orang baik, terjauh dari perselisihan, ya, situasi-situasi yang menghadirkan kegelisahan, kekacauan, pertentangan. Semoga semua disadarkan, merajut kembali tali kebaikan-kebaikan, ya. Ini balik. Tapi yang ini nggak akan ada kejadian seperti itu lagi. Ya, yang ini sudah selesai. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, ya. Wa sahibatihi wa bani. Itu karena dahsyatnya hancur semua. Udah saling nggak kenal, lari sana sini, udah ini. Mau narik juga susah karena semuanya udah repot. Karena setiap tempat yang dipijak pun hancur juga, jadi udah kepikiran yang lain. Kalau yang sekarang kejadian, betapapun besarnya kita rasakan, masih bisa ada yang lari, ada yang ini, ada yang meluk, ada yang narik, ada yang begini. Ini mau tempat yang dipijak hancur, ini hancur. Semua udah nggak bisa perhatian kepada sekelilingnya. Ya, karena itu dikonfirmasi lagi kemudian di surah 22 Al-Hajj. Quran surah 22. Ayat kelima. Ayat 1 sampai 2. Ya, kita baca 1 sampai 2 dulu. Kalau ayat 5 proses kelahiran. Quran surah 22 Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Saat benar-benar tiba waktunya. Ini dahsyatnya Quran. Kalau sudah menunjuk kepada waktunya, kali ini kan kejadiannya nih. Kalau waktu kejadiannya tiba, sudah waktu, maka berubah namanya di sa'ah namanya. Sa'ah. Makanya sa'ah digunakan sekarang sebagai diksi yang menunjuk kepada perjalanan waktu. Bahasa Arab sekarang sa'ah terjemahkan dengan jam. Karena jam itu ada menitnya, detiknya, nah, waktu spesifik. Maka kalau tiba waktu spesifiknya ini terjadi, udah kacau semua yang dirasakan pada saat itu orang-orang yang mengalaminya. Kita berharap tidak, ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Ya ayyuhan nas, semua manusia yang berkehidupan, ittaqu rabbakum. Kamu harus merasa takut. Ya, tingkatkan takwamu. Harus takut kamu dan ketentuan Allah kalau sudah tiba waktunya. Ya kan? Jadi disebutkan dengan takwa dulu. Kenapa? Karena takwa itu nanti akan menjadi perisai dari semua kegelisahan. Dunia obatnya takwa, kegelisahan obatnya takwa, kesulitan rezeki obatnya takwa. Ini kiamat juga perisainya takwa. Karena itu kalimatnya mengatakan itu takut, tingkatkan takwa kepada Rabbmu. Tingkatkan takwamu kepada Rabbmu. Ya, dan dengan takwa itu ada perasaan takut kalau terjadi azab-azab menimpa, hukuman, takut kita. Takutnya yang disebut dengan khasyah. Hei kamu, takwalah, merasa takutlah kalau ini semua hadir ancaman-ancaman ini. Boleh jadi kamu ada di dalamnya. Berlindung sekarang dengan takwa supaya nggak mengalami itu. Kenapa? Inna zalzalatas sa'ati, karena goncangan. Zalzal itu, teman-teman, zalzala yuzalzilu sampai muncul surah Az-Zalzalah itu. Az-Zalzalah dikonfirmasi lagi kan di surah Az-Zalzalah itu. Ini satu kalimat dikonfirmasi dengan satu surah. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Karena sungguh kalau tiba waktunya, harinya, menitnya, detiknya, jamnya terjadi itu syai'un 'azim, akan terjadi sesuatu yang dahsyat, yang besar gitu kan. Kemudian zilzal. Inna zalzala yuzalzilu. Ada surah Az-Zalzalah. Ya. Yuk kita lihat surahnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, kan? Kalau zalzala sekali disebutkan itu meruntuhkan bangunan yang di atas begini, ya, hancur ke bawah. Ini ada bangunan begini nih, ya, disebutkan misalnya zalzalatil bunyan, ya, ini bangunan ini kena gempa hancur, maka ini yang di atas turun ke bawah. Tapi kalau kalimat zilzalnya disebutkan dua kali, baik dalam bentuk kata kerja ataupun kata benda, misalnya fi'il ataupun ism, itu menjadikan bangunan yang ini bukan hancur begini, tapi dari bawah naik ke atas, cabut semua. Jadi bukan runtuh ke bawah, tapi dari bawah naik ke atas, ngadu semua. Maka di surah Az-Zalzalah, perhatikan kalimatnya, dikonfirmasi Quran surah kedua-dua ayat 1 ini, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Bila goncangan di waktu itu telah tiba, itu kan, maka akan dahsyat terjadinya. Bagaimana dahsyatnya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dua kali disebutkannya. Pertama, kata kerja dalam bentuk pasif, ya kan? Bentuknya pasif ya, ingat. Idza zulzila, kan, fi'il madhi majhul, idza zulzila. Kalau kata idza ketemu fi'il madhi, bentuknya berubah jadi present. Ya, kata idza bertemu dengan fi'il madhi, ya, past tense bentuknya, ya. Idza ketemu dengan past tense fi'il madhi, maka berubah jadi mudhari maknanya secara makna. Ya, jadi present. Idza zulzilatil ardu, jika nanti kejadian ini nyata terjadi, ya, hancur bumi, zilzala sehancur-hancurnya. Jadi saat terjadi goncangan ini, bukan runtuh yang di atas ke bawah, buminya tercabut ke atas, benturan semua. Bumi benturan sama gunung tadi.
Ya, gunung dengan dikonfirmasi tadi yang tadi di surah Al-Qiyamah itu, ya. Kemudian apa namanya? Termasuk di Al-Haqqah, Al-Qiyamah, bulan dengan matahari, wa jumi'a syamsu wal qamar dihancurkan seperti ini. Ya, kemudian di Al-Haqqah ayat 14 itu, wa dukkatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah, bumi dicabut semua, hancur seisi-isinya. Dengan gunungnya, dengan apanya, ngadu semua. Ya, wa akhrajatil ardu athqalaha dikonfirmasi, maka semua yang ada di bumi pun keluar semua, tercabut. Wa qala al-insanu ma laha. Nah, semua yang beraktivitas pakai insan lagi tuh. Ya, coba lihat kesesuaiannya. Di Al-Qiyamah insan, kan? Kemudian di sini kita temukan insan, ya. Wa qala al-insanu ma laha. Ya, semua kemudian berkata, ini apa yang terjadi nih? Ainal mafar? Mereka mencari tempat tuh. Terus yauma yafirul mar'u min akhi dan seterusnya. Ya, nanti dikonfirmasi kemudian di surah 79. Ya, di An-Nazi'at itu, ya, di An-Nazi'at, di ayat 34. Kalau yang ini ditiupkan, kalau tiupan terjadi gitu kan, ditiup hancur nih, hancur ya, segalanya terjadi, tegaknya sesuatu hancur, yang disebut dengan kiamah, tiupannya disebut dengan sahah, ya kan. Nah, kekacauan, kehancuran semuanya disebut dengan tammah. Tadi kan saya katakan ada yang sughra, ada yang kubra kan, maka dikonfirmasi di Quran surah 79 An-Nazi'at ayat 34 dan seterusnya. Fa idza ja'atit tammatul kubra, ada ayatnya. Ya kan? Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a dan seterusnya. Ya kan? Nah, maka ketika terjadi kehancuran yang dahsyat itu, sudah pakai tammah. Artinya sudah hancur dan sebagainya, hancur. Terus kubra, bukan yang sughra lagi, kubra, hancur semua, naik semua. Ya, jadi kita diberikan satu gambaran oleh Al-Qur'an bahwa kalau udah terjadi kiamat ini semua hancur, habis naik tammatul kubra. Baru manusia itu ya, dalam kepanikan, sadar gini dan sebagainya. Baru ingat, aduh ini yang dijanjikan dulu, kejadian begini. Baru nyadar kamu. Ya, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Baru sadar apa yang telah dikerjakannya ini selama ini. Ternyata yang dijanjikan itu betul. Mau nyari perlindungan susah. Ya udah, hancur dengan keadaannya semua. Ya. Nah, kemudian digambarkan apa namanya di Quran surah kedua-dua, di ayat 2-nya kan diteruskan lagi. Semua tuh dikonfirmasi ayat 1, ayat 2, ini surat mengonfirmasi lagi. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Kemudian apa yang terjadi? Yauma tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, kan? Sampai saking dahsyatnya ibu-ibu yang sedang memberikan ASI pun gitu kan, wah kaget udah meninggalkan anaknya dan sebagainya. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, gitu kan? Yauma tarawunahu, ya yauma tarawunaha, ketika ada yang menyaksikan itu, yauma tarawunaha, ketika orang-orang yang mengalami kiamat itu, dan insyaallah orang beriman beramal soleh itu nggak akan mengalami situasi itu. Tapi orang-orang yang menantang, bertanya, yas'alu ayyana yaumul qiyamah, kapan kiamatnya kejadian, gini. Udah yang penting dunia aja, besok gimana nanti gitu kan. Nah, orang-orang yang nggak beriman dan sebagainya, udah nggak ada amal soleh lagi dikerjakan, orang berimannya sudah mulai satu-satu diwafatkan oleh Allah sesuai dengan ajalnya semua, sehingga sudah banyak maksiat terjadi, udah nggak ada yang sholat lagi, nggak ada yang ini, nggak ada yang itu. Ya, kemudian juga Al-Quran mulai naik lagi tuh. Nggak tersisa para penghafal dan sebagainya. Sudah terjadi kiamat ini, saling terkonfirmasi, hancur semuanya. Ya umat tarawunahai, kalian orang-orang yang ingkar tuh, yang banyak nanya dulu yang begini begitu. Ketika kalian menyaksikan itu semua, wah, dahsyat terjadi itu semua. Saking dahsyatnya, maka ibu yang sedang menyusui pun tiba-tiba melepaskan anaknya dan sebagainya, semua hancur. Terus yang mengandung keguguran, itu kan? Kemudian wataran nasa sukara, kalian melihat orang-orang itu seperti orang mabuk. Ya wamahum bisukara, padahal mereka nggak mabuk, nggak minum minuman keras. Tapi kenapa? Karena goncangan itu. Anda lihat nggak orang kena gempa itu, kalau ada di alam situasi gempa kan goyang-goyang begini kan? Ya, itu kan ilustrasi seperti orang mabuk kan? Itu diilustrasikan, ya kan? Seperti orang mabuk kan? Kena goyang, padahal dia kan nggak mabuk, tapi karena situasi gempa begitu. Nah ini gempanya lebih dahsyat lagi. Semua digoyangkan begini, ombang-ambing begini begitu dan sebagainya. Kacau situasinya. Ya, maka disebut dengan hal-hal ahwal, situasinya ahwal, situasi besar. Situasi menghadirkan kekacauan, macam-macam, hancur semuanya. Istilahnya bisa macam-macam diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa di mana tempat menetap. Ada yang bilang Armageddon, ada yang bilang ini, bilang itu, huru-hara akhir zaman, gitu kan. Nah, sekarang kan lagi tren gitu ya tentang informasi seputar akhir zaman. Padahal Nabi diutus pun sudah akhir zaman. Makanya Nabi disebut Nabi penutup akhir zaman. Ya, dan ketika Nabi masih berkehidupan bertugas pun kan sudah turun surah Al-Qamar. Ya. Surah pembukanya apa? Surah ke-54 ayat pembukanya apa? Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Ya, telah dekat kiamat. Zaman Nabi disebut dengan dekat, telah dekat kiamat.
Ya, sekarang dibikin sinetron kan, kiamat sudah dekat kan. Itu konfirmasi ayat pertama surah 54 kan, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, bulan sudah terbelah, mukjizat sudah datang, nabi penutup sudah ada, telah dekat kiamat. Coba kan hitungan Allah ya dengan hitungan kita kan sangat jauh berbeda, dimensinya tidak sama dan sebagainya. Ya, antara langit, akhirat dengan dunia saja kan beda hitungannya. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Ya, kalau Allah berfirman misalnya berapa hari kita tidak tahu dari masa Nabi, berapa hari kiamat akan terjadi. Kalau hitungan hari kan dekat sifatnya. Tapi harinya antara hitungan langit dengan bumi kan berbeda. Ya, itu baru konfirmasi langit dan bumi. Bagaimana kalau sudah kita konfirmasikan pada hukum Allah? Ya, fi yaumin kana miqdaru alf sanatin mimma ta'udun, yang paling standar saya seharinya sama dengan 1000 tahun, ya kan? Ya kalau kita lihat, ya kalau Allah tetapkan misalnya wallahu a'lam kan? Wallahu a'lam, 3 hari dari era Nabi atau 2 hari dari era Nabi, ya kalau 1000 tahun kalikan 2, 2000 tahun, kali 3, 3000 tahun, ya kan? Makanya ada orang-orang yang mencoba mengonfirmasi, hitung-hitung sana sini, dihitung, dilihat, dimacam-macamkan, nggak akan sama, nggak akan dapat itu, nggak akan terjadi demikian, itu hanya prediksi saja. Makanya ketika dikonfirmasi, kenapa harus bertanya tentang waktu? Waktu itu pasti terjadi, nggak kamu hitung pun kejadian juga. Yang harus ditanya, apa persiapan kamu menjelang itu terjadi? Gitu. Jadi kalau ngitung-ngitung hari kiamat sebetulnya nggak ada kerjaan gitu. Nggak dihitung pun kejadian. Jadi jangan pernah mengatur yang sudah akan terjadi, yang sudah tetap kejadiannya. Ya, matahari ini terbit dari timur nih, emang di timur. Ya, Anda sampai mimpi juga matahari terbitnya di timur juga. Gitu kan? Kecuali kalau kejadian terjadi, kiamat tiba, terbit di barat, disatukan antara timur dengan barat, ya antara matahari dengan rembulan, sudah nggak ada siang, nggak ada malam, selesai semuanya. Karena itu ketika ada orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang waktu kiamat dan sebagainya, maka turun wahyu menyampaikan, balik mengonfirmasi, ya, apa persiapan kamu untuk menjelang itu semua? Karena nggak ada yang tahu tentang waktunya kapan terjadi, dirahasiakan supaya kita serius. Ya, diberikan gambaran-gambaran dengan tanda-tanda. Tadi kan waktu dikonfirmasi dengan sa'ah kan? Sa'ah waktunya. Maka Allah tetapkan Quran surah 31, ya, Luqman ayat 34. Di sini ada 5 hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang dikonfirmasikan kepada kita, tidak akan diketahui kecuali Allah saja, kecuali oleh Allah saja. Pertama, innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Yang pertama kali disebutkan, tidak ada yang tahu kejadian, hanya Allah saja yang tahu, yaitu apa? Pastinya terjadi kiamat. Waktunya, detiknya, kapannya dan sebagainya. Karena itu kalau ada yang sifatnya menyampaikan prediksi yang prediktif tentang kiamat, abain aja, diabaikan aja, mau siapapun. Ya. Kalau ada misalnya menghitung ini itu dan sebagainya, ya itu hanya gambaran-gambaran pengetahuan untuk meningkatkan amalan. Ya. Tapi kalau sudah memastikan kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, abain aja yang seperti itu. Abaikan aja. Persiapan kita lebih kepada apa? Lebih kepada amal-amal dan sebagainya. Dan ada sebagian ulama juga yang dulu mengabarkan kepada kita tentang kemungkinan-kemungkinan dari hitungan-hitungan begini. Sebetulnya itu bukan ingin memastikan. Itu memberi gambaran kepada kita, hey, usia dunia ini udah begini. Kalau dari zaman Nabi itu udah lebih dari 1400 tahun. Ya kalau dihitung udah mengalami begini, dunia ini udah terlalu sepuh, sudah tua, gitu kan. Tanda-tanda ini musibah udah banyak di mana-mana. Apa dengan tanda-tanda itu kamu belum sadar? Mau berapa abad lagi, mau berapa tahun lagi, itu maksudnya. Maka kembalikan kepada kita persiapan-persiapan yang dimaksudkan, karena pada akhirnya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kurang lebih gambaran dasar. Gambaran dasar terkait dengan kejadian ini. Nanti dikonfirmasi tanda-tanda sa'ah itu dengan ayat, ya, atau amarah, ya. Amarah itu tanda-tanda terjadinya perintah berlaku, ya. Amarah bukan pakai tasdid, ya. Kalau pakai tasdid amarah itu perintah yang mendorong mengerjakan sesuatu. Ya, yang memberikan perintah disebut dengan amir, perkaranya disebut dengan amrun. Amarah tanda-tanda itu harus terjadi atau dilakukan. Maka dikonfirmasi di hadis riwayat Muslim. Nomor hadis yang ke-8 dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadisnya panjang sekali. Hadisnya bahkan disebut dengan hadis Jibril tentang iman, kemudian Islam dan ihsan. Terus terakhirnya tentang tanda-tanda sa'ah, ya, tanda-tanda yang menunjukkan waktu itu semakin dekat tibanya. Maka kalau kita baca secara lengkap hadisnya cukup lumayan panjang. Itu kan, an Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala 'alaina rajulun shadidu bayadis thiyabi, ya sadidu sawadis sya'ri la yura 'alaihi atharus safari wa la ya'rifu minna ahadun fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhayhi dan fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhayhi fa qala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam.
Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna yas'alu fa yusaddiquhu, gitu kan? Kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi, gitu kan? Kemudian qala sadaqta. Kemudian dia bertanya lagi, akhbirni anil ihsan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qala sadaqta. Dia bertanya tentang Islam, dijawab. Umar heran, ini orang gimana? Nanya tapi ngejawab, tapi membenarkan. Tanya konfirmasi, kamu benar, kayak orang nguji, gitu kan? Kemudian dia tanya iman, dia tanya ihsan. Begitu selesai, ya, maka dia bertanya lagi tentang hari kiamat, mata sa'ah. Ya, maka dia bertanya, mata sa'ah, kapan kejadian pasti? Ya, dikonfirmasi. Nah, ini konfirmasi ini untuk menunjukkan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Benar nggak nih? Ditunjukkan kepada umatnya, apakah ngarang-ngarang apa enggak? Ya kan? Nah, maka ketika ditanya mata sa'ah, ya, maka dijawab oleh Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ternyata yang bertanya itu siapa? Ketika dia pergi, kan Nabi SAW mengkonfirmasi kepada sahabat, atadruna, ya, manil ati, tahukah kalian siapa yang datang? Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian tadi siapa yang datang? Mereka berkata, Allah wa Rasulullah alam. Nabi menjawab, huwa Jibril atakum liyu'allimakum dinakum. Dia adalah Jibril, sedang menyamar datang kepada kita, menyamar dalam bentuk manusia, rupa manusia, datang kepada kita untuk mengajarkan tentang pokok-pokok agama. Mengajarkan bagaimana cara datang ke majelis ilmu, cara berinteraksi dengan guru, cara berinteraksi dengan teman, itu bab pembukanya, mukaddimahnya. Lalu mengajarkan kepada kita tentang pokok-pokok agama. Kalau mau beragama ini pokoknya, tentang Islam, dikuatkan lewat iman, muncul ihsan. Ketiganya itu. Sehingga muncul tahalli, tajalli, gitu kan? Ya, dengan berislam kita membersihkan yang kotor-kotor, berbuat yang baik-baik, kemudian berhias diri, tajalli menampakkan keindahan Islam. Itu gabungannya. Setelah itu pelihara itu, jaga itu sampai wafat atau tibanya peristiwa besar. Tentang kiamat itu waktunya disebut sa'ah, dikonfirmasi mata sa'ah. Di Quran surah 31, Luqman ayat 34 kan jelas. Informasi tentang sa'ah itu kiamat yang tahu hanya Allah. Nggak ada yang tahu di makhluk. Ya, even tuh malaikat. Malaikat Jibril pun mengonfirmasi kepada Nabi Muhammad untuk menunjukkan ini Rasul yang benar. Ya kan? Nggak mungkin ngarang-ngarang. Maka ketika ditanya, ya Muhammad SAW, kapan kiamat? Maka dijawab oleh Rasulullah, al-mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Anda kan yang menurunkan wahyu. Anda lebih tahu dibandingkan dengan saya, gitu kan? Maka bagaimana saya bisa tahu kalau nggak Anda infokan, gitu kan? Maka benar dikonfirmasi. Nabi nggak ngarang-ngarang. Ini menunjukkan Nabi diutus membawa risalah, bukan mengkreasikan diri, menghadirkan pendapat-pendapat pribadi. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, gitu kan? Nah, kemudian malaikat Jibril pun mengonfirmasi dirinya bahwa dia nggak tahu. Ya, mengonfirmasi dirinya, dia pun nggak tahu. Itu hanya hak Allah. Ketika diperintahkan terjadi ya terjadi, selesai semuanya. Ya, maka malaikat Jibril sampai bertanya, mengonfirmasi pada Rasulullah, sekaligus juga menetapkan bahwa ini kekasih Allah loh. Ya kan? Luar biasa, Habibullah. Sebagaimana Ibrahim Khalilullah, ini Habibullah. Sampai malaikat turun bertanya, sekaligus mengonfirmasi. Semua nggak ada yang tahu. Maka akhbir dian amaratiha, maka tunjukkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka disampaikan. Ya, tanda-tandanya. Apa di antara tanda-tanda itu? Ya, apa di antaranya? Apabila seorang pembantu telah melahirkan tuannya, antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal arata, ya, kemudian yatatawaluna fil bunyan. Jika engkau telah melihat pembantu melahirkan tuannya, artinya semua terbalik. Ya, ada yang mengatakan perzinahan, ada yang berpendapat bahwa keburukan telah mengalahkan kebaikan, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik, sehingga kacau dalam berkehidupan. Nanti dikonfirmasi oleh hadis-hadis yang lainnya. Ya, seperti zina sudah di mana-mana, dianggap biasa, seks bebas itu dianggap biasa. Bahkan nanti ada tiba masanya bahwa kegiatan itu saking biasa yang dilakukan di berbagai tempat, seperti binatang saja dan sebagainya, sampai orang berkata, apa nggak ada tempat lagi yang lain untuk yang begituan itu, dan sebagainya. Nah, itu udah tanda-tanda. Alhamdulillah kita masih dilindungi, ya, masih kita mencoba membuat undang-undang anti perzinahan. Makanya kalau ada yang mencoba untuk menghadirkan legalisasi hal-hal yang dilarang, ya seperti perzinahan macam-macam yang mengundang banyak madarat dan musibah. Ingat, itu melahirkan musibah tuh. Ya, di antara virus-virus kan HIV dan sebagainya itu kan dari perilaku penyimpangan-penyimpangan demikian tuh. Makanya kita betul-betul harus ketat tuh, yang seperti itu kita tolak, kita jauhkan dan sebagainya. Ya, karena membuat kekacauan dalam kehidupan. Ya, kemudian wa antaral khufatal arata, engkau melihat orang yang bertelanjang dada gitu kan, dari Anas, kemudian dia yang biasanya menggembala di manusia udah nggak pakai alas kaki dan sebagainya. Artinya banyak yang di kampung-kampung yang jauh-jauh sekarang orientasinya sudah dunia, ya tatawaluna fil bunyan, sudah mulai
ingin meninggikan bangunan, cari materi macam-macam. Artinya apa? Orang yang biasa tawadhu pun, yang baik-baik, yang sederhana, sekarang mulai kepikiran materi. Ya, mulai sekarang orientasinya sudah carilah materi. Sudah ke handphone, sudah ke ini, sudah ke itu, sudah ke gaya, sudah ke tampilan, sehingga lupa dengan ibadah. Ya kan? Yang dari jauh-jauh, yang tadinya padang pasir, kehidupan sederhana, sekarang di padang pasir dibikin istana. Ya, sudah naikin begini, begitu, sudah lomba-lomba, di sini menara tinggi, sini bikin tinggi lagi. Ya, itu kan asalnya orang-orang dari daerah, ya, Badawi gitu kan, dari kampung, dari macam-macam, ya dari nomaden sifatnya, padang pasir yang tadinya sederhana, udah berpikirnya sekarang tinggi-tinggi. Sih, lomba-lomba semua bangunan. Bangunan, megah. Bikin kota yang kontemporer, bikin kota yang metropolitan, semua ditampilkan. Sehingga semua yang mencoba menghambat, mengingatkan, wah, ini tepikan, hancurkan, ini kan macam-macam semua. Jadi semua terkondisikan kepada satu aja, apa itu dunia. Di perlombaannya semua ke dunia, sehingga ketika semua mencari materi, sudah diabaikan norma, sudah nggak ada norma, sudah nggak berlaku norma. Jadi udah nggak peduli dengan kebenaran, kebaikan, macam-macam. Nah, ini kalau sudah muncul yang seperti itu, ya sudah mulai keburukan lebih dominan dibandingkan dengan kebaikan, nggak bisa dikendalikan. Sekarang alhamdulillah masih bisa dikendalikan, ya. Kita masih bisa berdoa, lihat yang baik-baik, ada pengingat, ulama-ulama masih ada juga, gitu kan. Kemudian para penghafal Quran makin banyak dan sebagainya. Alhamdulillah masih ada perlindungan, tapi kan kita nggak tahu. Ya, karena di antara tanda-tanda pun Allah mewafatkan ulama. Ya, bukan ilmunya dicabut. Ya, tapi dengan mewafatkan ulama, Jadi kalau Allah berkeinginan sudah hilang nih pendukung-pendukung keberagamaan, artinya kan kita belajar Quran mesti ada yang mengajarkan, ya, ada tafsir, ada macam-macam. Nanti bukan ilmunya dicabut, bukan tafsirnya dicabut, bukan ulumul Quran yang dicabut, ulama-ulama yang dicabut. Meninggal sesuai ajal. Hati-hati ya, kalau ulama sudah meninggal itu hati-hati betul. Makanya dijaga. Kalau ada ulama-ulama itu jagain. Jangan disakitin, kan? Dijagain. Jangan dibuat gelisah sampai pindah di tempat Anda sampai apa itu kalau udah nggak ada susah. Nyetak ulama itu susah. Ya, kita punya 2 juta santri kurang lebih tuh. Yang sensus 2019 itu 2 juta santrinya. Berapa ribu pesantren, 100 ribu pesantren tuh. Coba cek dari sekian ribu pesantren berapa yang jadi ulama? Susah. Kalau di kampus-kampus itu jelas gitu kan. Masuk ke sini gelarnya S1, S2, S3. Anda mau nyari dokter banyak sekarang. Ya. Ada di kampus A, kampus B, saya nggak perlu sebutkan kampusnya gitu kan. Kalau mau nyari ahli pertanian ada. Arsitek banyak cetakannya. Udah jelas jadi begini. Ulama mau nyari di mana? Yang masuk pesantren belum tentu jadi ulama. Kampus-kampus Islam belum tentu mencetak ulama. Nggak susah. Ya susah sekali. Ada banyak pengorbanan yang harus dilalui. Ada banyak latihan. Kan ada banyak segala hal. Ada latihan spiritual, latihan intelektual, latihan fisik. Diuji semua itu. Harus melewati tuduhan, melewati kesulitan, melewati ini macam-macam. Ya, nggak mudah jadi ulama itu. Kemudian tingkat riyadhah ilmiah, riyadhah diniyah, ya, riyadhah jasadiyah, latihan-latihan pikirannya, ketajamannya membaca sesuatu, kehusyuannya sehingga muncul khasyah. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Itu perpaduan antara 3 aspek. Fisik, kemudian akal, kemudian roh. Gitu. Ya, kalau cuman pintar saja banyak yang pintar. Bahkan ada yang hafal Quran dengan nomor, dengan peta, dengan ini, dengan macam-macam. Ya, orientalis juga ada yang begitu. Ya kan? Tapi kalau spiritualnya nggak bagus, maka ilmunya dipakai untuk keburukan. Ada yang demikian juga. Karena itu ada sifat khasyah. Khasyah dilatih lewat khusyuk. Khusyuk itu lewat ibadah. Sehingga dengan ibadah tertata. Nggak mungkin bicara fatwa yang sembarangan. Ada sifat takut kepada Allah yang tinggi. Nggak akan ada jualan fatwa. Ya, nggak akan ada saling mengecilkan, menjelekkan, begini-begitu. Tidak mengarahkan kepada doa, kepada kebenaran, konsisten pada kebaikan. Nah, jadi seperti ini yang kita harapkan. Jadi kalau ada yang seperti itu, ya sifat-sifatnya dijaga, didoakan, paling minimal didoakan. Didoakan supaya tetap konsisten pada keikhlasan, pada kebaikan. Kalau udah dicabut tuh susah nyarinya. Ya, jangan harap bisa tumbuh begini dengan cepat, tidak. Ya, belum tentu para penghafal Quran jadi ulama, belum tentu. Penghafal A, penghafal B belum tentu. Banyak yang hafal, tapi belum tentu bisa memahami hukum, keterkaitan dengan sifat-sifat wara dan sebagainya. Kita berdoa. Ya, alhamdulillah daerah-daerah kita tuh masih banyak ulama-ulama. Hormati mereka. Ya, di daerah-daerah, di desa-desa dan sebagainya itu Masya Allah yang tawadhu didoakan, dihormati, disayangi, dijaga dengan baik, ya. Dan juga mensupport kehidupan kita. Ini kurang lebih teman-teman sekalian. Sampai ketika kejadian ini tuntas, selesai, maka ditiup kembali seperti yang sudah saya bacakan yang lalu. Ketika dibangkitkan terjadi hisab. Ya, tolong untuk yang ini lihat yang pertemuan kemarin kan. Makanya disebut dengan yaumul hisab. Ayatnya sudah saya bacakan. Dihisab satu-satu,
Begitu dihisab, ditimbang amal, ditampakkan dulu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nanti bersaksi dulu tuh. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Mereka bertanya, terus setiap tempat yang kita pijak bersaksi. Ini bersaksi nih. Ini juga, ini pulsanya bersaksi nanti nih. Ini zoomnya juga tayangan bersaksi. Jangan dikira tidak. Semua tempat yang dipijak mengonfirmasi. Termasuk kalau berbuat maksiat. Bicara penanya, bicara, ini bicara. Aku dipakai maksiat sama dia. Pakai begini. Tampakkan. Kita berlindung kepada Allah kan, tutupi aib-aib, kan, jaga. Kalau udah berbuat salah, cukup dikoreksi diri, jangan diungkap-ungkap ke media sosial. Aku dulu seorang begini, aku dulu seorang begini. Allah udah tutup, kenapa engkau buka? Kalau mau konfirmasi hal-hal yang kurang baik untuk tobat, datang ke orang saleh, minta bimbingan untuk tobat. Boleh menyampaikan, saya dulu Ustaz, begini pengen tobat, tolong. Tapi nggak usah dibuka sampai bangga dibikin status. Gini nggak usah, udah Allah udah tutup, kenapa engkau buka? Biar jadi hikmah aja. Nanti kalau kita biasa tutup dan tutup aib orang lain, kan? Nah, maka di akhirat kita akan dihisab oleh Allah secara tertutup. Tutup ya antara kita dengan Allah untuk menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah dihisab muncul 3 golongan. Golongan solihin ya, orang-orang soleh, bukan namanya Pak Soleh, bukan. Ya, Pak Soleh dan Bu Solihat, bukan. Jadi ini sifat karena amalnya. Golongan salihin masuk nanti dengan surganya, iman dan amal saleh. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Golongan salahin yang banyak berbuat salah, ya kan? Ya, jadi solehnya tipis atau bahkan tidak ada, ini sudah masuk ke neraka, dihukum di dalamnya. Dan golongan yang tengah-tengah tuh, yang berimbang antara soleh dengan soleh 50-50, dia akan ada di A'raf seperti saya jelaskan dulu. Maka ini Ashabul A'raf, turun surah ke-7 Al-A'raf untuk menjelaskan ayat 47 sampai dengan 49 itu, ya. Itu menjelaskan situasinya sampai hisab selesai baru dimasukkan ke dalam surga. Maka yang surga abadi khalidina fiha, yang neraka pun khalidina fiha, ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala segala bisa terjadi dan kita mendapatkan pertolongan apa yang disebut dengan syafaat itu. Di antara syafaat ada yang terkait dengan ketakwaan kepada Allah, Allah langsung memberikan syafaat. Ada yang terkait dengan peningkatan interaksi dengan Quran, maka rajin baca Quran. Rajin menghafal Quran supaya jadi syafaat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat itu sifatnya lekat, menghormati, ya kan? Kemudian juga memberikan sikap yang baik. Maka sahabat-sahabat Quran itu beda, cara bawa mushafnya pun beda, penghormatannya beda, kecintaannya beda. Kalau mau baca mushaf pakai wudu, ngadep kiblat, baca dengan baik, dan dia tersinggung ketika Quran dilecehkan, bukan melecehkan Quran. Orang-orang seperti ini, walaupun dia membaca, belum menghafal, tapi sudah jadi ahli Quran. Kalau sudah ahli Quran, maka dapat syafaat dari Qurannya. Kemudian ada syafaat diperkenankan oleh Allah kepada Rasulullah. Makanya nanti setiap umat mencari setiap nabinya masing-masing supaya dikasih syafaat. Semua mengatakan nggak bisa. Cuma satu orang yang bisa. Satu orang yang bisa. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka banyak dikisahkan. Datang Nabi Adam. Nabi Adam, aku nggak bisa ngasih syafaat. Aku malu sama Allah. Gitu kan. Nah, pernah berbuat satu hal tertentu yang itu memang jadi jalan. Memang aku dijaga oleh Allah. Maksum gitu kan. Tapi jadi hikmah untuk manusia. Nggak bisa ngasih syafaat. Karena Nabi Ibrahim juga demikian. Nggak bisa ngasih syafaat. Nabi Musa demikian. Nggak bisa ngasih syafaat. Cuma satu orang yang bisa. Mencari sosok ini. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saat di dunia, cintai beliau, ikuti tuntunan-tuntunannya, banyak bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, shalli ala sayyidina Muhammad. Di akhirat itu jadi modal kita untuk kembali mendapatkan kebaikan, ya. Jadi cinta Allah bisa diraih dengan mengikuti tuntunan Rasulullah. Itu di Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Quran surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka ini yang kita hadirkan dalam kehidupan secara singkat, kembali ke kurikulum yang keempat itu. Lihat kitab hadis, lihat passion kita, yang pokok kita ikuti, yang turunannya kita kemudian juga pahami supaya bisa dibawa dalam kurikulum kehidupan kita sampai kita meninggal dunia atau alam ini menghancurkan seluruh kehidupan yang berjalan di dalamnya. Nah, inilah simpul yang kelima, teman-teman sekalian, segala yang terkait dengannya. Itu tanda-tanda yang muncul, termasuk nanti tanda-tanda besar. Ya, min asyratis sa'ah, yang tanda-tanda besar yang mensyaratkan terjadinya kiamat yang besarnya, seperti matahari terbit dari barat, kan? Kemudian turunnya Imam Mahdi, dan Allah kemudian berkenan menghidupkan Nabi Isa alaihissalam, Yesus Mesias, untuk mengonfirmasi tuduhan yang disampaikan kepadanya. Maka dikonfirmasi saat di dunia sehingga jelas saat di akhirat dan terbebas dari tuduhan-tuduhan bahwa beliau dipertuhankan dan sebagainya. Jadi semua punya mukjizatnya masing-masing. Sangat mudah bagi Allah menghidupkan, mewafatkan kembali. Setelah itu terjadi kemudian kiamat. Kan Nabi Isa juga dengan izin Allah bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Seperti Nabi Ibrahim demikian. Nabi Musa demikian, dihidupkan sementara waktu, mengklarifikasi. Kisah di Al-Baqarah kan begitu saat zaman Nabi Musa. Ya kan?
dari bagian sapi tertentu dipukulkan ke mayit, bangun mengonfirmasi aja, mengonfirmasi sesuatu terjadi, setelah itu meninggal lagi. Selesai kan? Ya, menjelaskan ini pembunuh saya si fulan ketahuan pembunuhnya, setelah itu meninggal lagi. Nabi Isa juga diberikan kesempatan oleh Allah, seperti lahirnya juga mukjizat, wafatnya mukjizat, diberikan kesempatan kemudian untuk mengonfirmasi, membenarkan risalah Nabi Muhammad, menghancurkan segala yang dipertuhankannya, kemudian beliau meninggal dunia kembali kepada Allah, sebelum didahului oleh Imam Mahdi, gitu kan? Terjadi besar seperti itu kan harus meyakini akan terjadi semua seperti itu. Ya, setelah habis semuanya, orang-orang soleh habis semua, meninggal semua, yang durhaka, kufur, sebagainya dihancurkan alam semua. Jadi hati-hati, kita nggak usah menunggu matahari terbit dari barat. Sampai tiap hari liatin dari barat belum, ya nggak usah. Siapkan aja amalan kita yang baik-baik menuju itu semua, dan harus paham tentang seni berkehidupan. Supaya dengan paham seni berkehidupan ini, kita bisa menjalani dengan kesenangan, keindahan, kenyamanan, kebaikan, tidak larut dalam kesedihan. Oh, kalau ini luput dari kita, wajarlah, emang ada ketentuan begitu. Oh, kalau dapat ini nggak berlebihan, emang harusnya saya dapat. Nah, itu ada rumusnya. Di mana rumusnya didapatkan? Hanya ada di simpul yang keenam. Karena itu nanti insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya pada simpul yang keenam untuk seni menata kehidupan. Sehingga kalau sudah paham cara menata hidup, ikuti bimbingan sampai dengan wafat, dapatkan support malaikat, lihat ketentuan dalam kitab, maka penyembahan kepada Allah akan jadi sempurna dan pengesaannya akan jadi paripurna. Tinggal kita nunggu hisab sampai kehidupan kita yang abadi, damai, bahagia, dan sejahtera. Demikian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Semoga dirahmati Allah. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan ditepikan saja, dan semoga semua itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman sekalian, yang mohon maaf sekali lagi sebelum saya akhiri dengan salam. Yang belum terhubung dengan taklim-taklim sebelumnya, silahkan bisa diakses di YouTube-nya Mira ya, Mira Institute, seperti gambar background di belakang ini. Masuk ke situ, silahkan belajar dari satu-satu sampai ke akhir. Yang ikut ujian atau yang belum nyampe ke situ, belum, kan tiap hari diupload satu-satu, masuk saja ke web ya, nanti ikut di Keluarga Besar Mira di web, jawab fitur di ujian dan sebagainya. Semoga Allah rahmati. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.